Sebenarnya tuh saya nggak Chinese, ini aku cerita aja ya, nggak apa-apa ya. Saya tuh anak ambil. Kamu tahunya umur berapa? 2018, makanya saya bilang ada masalah keluarga internal. Oh, Itu. karena kamu syok. Lumayan syok. Terus apa lagi selain itu? Nggak apa ya, saya cerita ya. Saya mewakilkan PR saya satunya ya. Mm-mm. Beliau itu selama ini digaji sebagai additional. Oh gitu? Iya. Otong koil kan gondrong. Oh iya, gondrong. Nih aku mau buka aibnya Mas Otong sih. Apa? Jadi Mas Otong tuh pernah ngajak nikah saya di WA. Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Selamat datang di podcast Naik Kelas. Podcastnya mereka yang terus berkarya dengan konsisten dan otentik. Bintang tamu saya kali ini penyanyi yang feminin sekali. Bahkan senyum-senyumnya aja tuh. Ada solois yang paten sekali ini, Fanny Sugi. Halo, Mas Halo Soleh. tuh, merdu banget suaranya. Fanny kenapa grogi ngobrol sendiri? Grogi aku. Kan udah sering diwawancara. Wawancara apa dulu? Kalau podcast kayak gini aku belum pernah. Masa? Podcast nasional untuk sendiri. Oh, ini pertama kali? Ya, dulu pernah sih 2019. Tapi sebelum sebelum viral-viralnya pokoknya. Oh, sebelum naik sih. Dan itu teman-teman sendiri, jadi nggak dekat. Iya. Emang apa yang ditakuti? Kan Mas Soleh terkenal itu ya, kritik Apa? banget ya orangnya ya. Enggak. Kan ini bukan lagi ngeritik. Oh iya. Ini kan lagi ngajak ngobrol. Beneran loh Mas. Apa? Beneran loh. Iya kan kita tidak sedang menilai karya. Oke. Kan lagi ngobrol, ngebahas. Padahal kan kuliah komunikasi Iya. di Undip. Mm-mm. Kenapa nggak percaya diri berbicara? Waktu mau masuk semester 4 itu saya harus berhenti kuliah. Karena memang ada kondisi ekonomi yang gak baik, makanya kuliahnya gak selesai. Tetap gak percaya diri makanya. Dulu kenapa kesulitan ekonomi keluarga? Iya dulu, karena bapak saya sedo meninggal tahun 2013. Itu ibu saya ibu rumah tangga pure. Lah terus bagaimana ibu membiayai kalian? Nah itu luar biasanya ibu saya. Gimana tuh? Kerja apa, pokoknya semua dikerjakan. Apapun. Kalian berapa bersaudara? Kami 2 bersaudara. Aku yang paling kecil. Oh, yang kakaknya? Kakak laki-laki, cuman memang sekarang udah punya kehidupan sendiri. Saya yang sama ibu dari dulu. Dari 2000 berapa tadi? 2013 tadi. Ya. Berarti itu masa-masa terberat dalam hidup kalian? Lumayan. 2018 paling berat. Kenapa? Karena waktu itu ada masalah keluarga internal. Terus saya juga harus berhenti kuliah waktu itu. Ya lumayan berat. Habis itu saya mengenal kopi, jadi barista dari sana. Di Semarang? Di Semarang. Kedai kopinya apa namanya? Pertama kali saya kerja di Senja Coffee, itu di Tembalang, Semarang. Sampai tahun berapa ya? 2018 sampai 2021. 3 tahun. Iya 3 tahun. Karena ibu single parent, kamu ngelamar kerja gitu. Iya. Yang menawarkan pekerjaan jadi barista aja? Kebetulan yang punya coffee shop tuh teman saya sendiri. Oh. Iya. Jadi dia tahu kondisi kamu langsung ditawarin. Iya, dan itu benar-benar aku nggak punya basic suka kopi sama sekali. Dari sana akhirnya ngerti kalibrasi, ngerti V60, ngerti espresso, dari sana semua. Diajarin memang dari nol. Sampai sekarang masih bisa berarti bikin kopi? Masih sedikit, masih bisa pouring gambar-gambar latte gitu masih bisa. Oh, yang kayak suka digambar kembang. Ya, hati.
Bisa gambar muka orang? Nggak bisa. Susah. Kan kalau yang jago bisa gitu kan? Iya, ya nggak sampai situ sih Mas aku. Berarti kalau kamu bikin kopi digambarin sendiri? Biasanya malah sukanya kopi hitam malahan, V60. Oh, kopi hitam. Heeh. Tahu ya V60 ya? Yang ada saringan Iya, ada itunya. saringannya itu. Terus mau saya bikinkan kopi? Boleh. Nggak ada kopinya di sini, adanya kopi liong. Yang ampas. Kalau ini kalau diminum di sini di gigi banyak banget hitam-hitam. Kalau V60 enggak kan? Enggak, V60 enggak. Clean pokoknya V60. Begitu kita seruput enggak akan ninggalin hitam-hitam di gigi. Enggak. Cuman aftertaste-nya tuh macam-macam, ada yang buah-buahan, ada yang apa ya? Lebih ke buah-buahan sih kalau aku sukanya. Waktu itu sebelum jadi barista suka kopi enggak? Enggak sama sekali. Setelah itu baru. Iya, itu benar-benar tiap hari kalau mau kerja itu harus kalibrasi alatnya itu harus minum espresso terus. Harus menemukan titik clean-nya di mana. Titik clean apa? Clean apa tuh? Harus dikalibrasi kopinya. Biar menjadi kopi yang enak. Oh, sebelum asmara kamu kalibrasi kopi dulu ya? Iya, makanya. Jadi kalibrasi itu benar-benar mengikuti kehidupan Fanny Sugi ya dari kopi-kopi. Kan sama kayak kalau nyari pasangan kan harus pas ya, harus nyari titik di mana persamaannya. Oh, gitu. Sungguh filosofi kopi ya. Tapi setelah kerja jadi barista itu hidup mulai lebih baik. Lebih santai karena ketemu sama orang-orang yang santai. Oh gitu. Iya, karena sebelumnya aku anak rumahan banget, mau kemana-mana harus izin ibu dulu. Mama, aku mau kesini. Kalau dari ngopi tuh selain kita nggak usah pergi kemana-mana tuh orang yang nyamperin, ngajak ngobrol kita. Akhirnya kita belajar komunikasi dari sana malahan. Oh gitu. Iya. Mereka ngegodain kali. Lumayan. Paling takut tuh bapak-bapak kalau Gimana, suka goda-godain? Kebanyakan tuh yang sudah berumur kalau yang godain ya. Iya. Yang mungkin di rumahnya bilang sama istrinya mau beli kopi doang gitu. Ya. Belinya americano panas biasanya. Oh, terlalu tipikal gitu? Tipikal. Kenapa menurut kamu kok bapak-bapak yang gitu belinya americano panas? Nggak tahu ya. Aku harusnya tanya ke Mas Soleh sih. Saya kopi apa aja. Itu kan tadi saya bilang liong juga saya minum. Kayaknya kalau manis-manis itu udah tambah usia tuh jadi menjaga ya. Oh. Lebih jaga kadar gula biasanya. Iya. Kalau americano nggak ada gulanya? Iya, nggak ada gulanya toh. Oh. Kalau minum kopi liang tetap ada gulanya toh. Iya. Oh malah. Orang kata Masnya udah ada gulanya Mas, ya udah. Oh gitu. Kalau pahit nggak enak. Oh. Udah ada ampasnya, pahit. Pelajaran apa selain komunikasi yang kamu dapatkan setelah menjadi barista itu? Iya, tahun 2018 itu saya merasa saya orang yang paling menyedihkan. Karena selain ditinggal sama bapak, ada masalah keluarga, saya nggak bisa kuliah, saya harus kerja. Ternyata dari teman-teman yang datang itu, kita bertukar cerita, banyak kok yang lebih sedih. Banyak yang lebih menderita. Dari sana saya belajar untuk tidak mengasihani diri sendiri. Jadi lebih banyak pengalaman juga dari mereka. Kayak ngerasa bukan aku satu-satunya yang bermasalah di dunia. Bermasalah di dunia. Itu perlu sih ngobrol sama orang baru. Bertukar cerita, ngerti apa yang dari pemikiran mereka mungkin saya nggak tahu. Memperkaya pengetahuan. Kalau jadi barista itu kerjanya berapa jam? Aduh, waktu itu 8 jam. Itu shift-shiftan. Ada yang pagi ke sore, sore ke malam. Dan itu aku masih ingat banget, per bulan itu aku cuma dapat 600.000. Itu UMR Semarang berapa? 2,1 waktu itu. Oh, jauh dong. Jauh. Dan tipsnya banyak yang isi nggak? Lumayan enggak sih waktu itu. Kan suka ada kan kalau di kasir barista buat apa barista gitu. Iya, buat untuk jajan. Liburan, untuk apa gitu sering. 600.000 cukup? Ya harus cukup. Harus cukup.
Gimana mencukupinya? 600.000 itu kalau di Semarang lumayan lah untuk bisa jalan-jalan, bisa untuk makan bisa. Pada waktu itu loh ya. Iya tahun 2018. 18. Ongkos dari rumah ke kafenya? Kebetulan dekat. Bisa naik bus bisa, minta dianterin bisa. Ya nggak habis di ongkos? Nggak habis di ongkos. Puji gustinya itu sih. Iya kan sekali berangkat berapa ongkos? Nggak pernah berangkat sendiri saya. Pasti dianterin. Mungkin kalau naik bus paling berapa sih mas? 3.000 ada, 2.000. Dan itu jarang banget. Paling dianterin. Siapa yang nganterin? Kadang ibu, kadang pasangan. Oh, pacarnya Iya. lumayan ya membantu ya. Iya lumayan. Tiap hari dia nganterin? Enggak tiap hari. Kadang ibu, kadang pasangan gitu. Kadang jalan sendiri. Deket banget soalnya tempatnya. Berapa menit? 5 menit ada kok. Oh deket banget. Deket banget. Kenapa nggak jalan kaki? Takut ketemu orang yang iseng gitu loh mas. Oh abang-abang pinggir jalan gitu. Ya gitu aku takut. Apalagi bapak-bapak. Kamu takut bapak-bapak pinggir jalan, di tempat kerja bapak-bapak pada nyamperin. Iya. Tapi tenang aja, ada barista lainnya kok. Paling kalau ada bapak-bapak itu tolong tangannya. Emang suka ini sampai sentuhan fisik gitu? Dulu ada cerita waktu aku SMA, pelajaran olahraga itu kan ada yang lari. Lari muterin. Dulu kalau di sekolahku namanya MIB, muter Imam Bonjol. Itu di Semarang. Itu kan lumayan muterin jalan raya besar kan. Dulu saya gendut. Dulu berat saya tuh hampir 58 kilo. Putih, gendut, suka ketinggalan lari gitu loh. Saya lari sendiri di belakang. Terus ada gerombolan bapak-bapak naik mobil gitu, kayak deketin saya waktu lari kayak gitu. Dibuka kacanya, mereka tuh kayak ngajak sini. Itu bikin trauma sampai sekarang. Mau nyulik? Nggak tahu. Entah manggil terus apa, ayo sini sama om gitu. Terus? Ya waktu itu bingung mau nangis ya, bingung mau apa, saya cuman gini. Cuman gitu. Terus si bapaknya? Refleksnya ya langsung pergi. Oh, dia nggak ngira reaksinya bakal begitu. Iya. Ingat istri. Tapi memang di mobil itu penuh bapak-bapak, bukan cuma satu, bukan cuma 2. Pada ngapain mereka? Ngapain? Mana pagi-pagi lagi. Nunggu malam kayak. Jangan-jangan memang mereka nunggu anak SMA olahraga kali ya? Mungkin. Takut banget. Nggak teriak gitu, tolong gitu. Enggak, mau teriak juga bingung karena panik kan. Akhirnya cuman warin jari itu aja sih. Tapi masih berani itu ngacungin jari tengah. Kayaknya sambil gemeter kayaknya waktu ngacungin jari. Lalu gitu ya. Nah, kalau di kafe misalnya ada bapak-bapak lancang, kamu gimana menghadapinya? Saya stay cool pasti. Paling ketemu teman barista yang lainnya minta tolong dong di backup dah gitu. Saya paling ke belakang ke dapur bantuin orang-orang dapur dah gitu aja. Terus si bapaknya tetap nungguin nggak? Ada yang sampai nungguin. Ya kalau ngajak ngobrol paling cuman saya ya nggih gitu aja. Masih stay cool. Menghargai konsumen ya? Ya, menghargai konsumen. Ada ini nggak kayak tips buat cewek-cewek yang jadi barista dan digodain bapak-bapak? Kalau dari aku sendiri stay cool aja sih. Kalau ada kesibukan lain mending menyibukkan diri. Apa aja gitu bikin-bikin? Ya ngapain, bersihin apa yang udah bersih apa sampai sekarang. Biasanya rayuan-rayuan jijiknya tuh apa bapak-bapak itu? Tanya apa kesibukannya apa. Kadang tanya sampai personal, berapa bersaudara. Terus emang di sini kerjaannya dapat berapa per bulan? Udah kayak gitu. Itu yang saya lakukan tadi ya. Ya beda. Kan konteksnya beda. Saya bapak-bapak nanya gitu. Tapi kadang tuh saya heran kenapa yang suka godain saya tuh bapak-bapak. Nah, yang seumuran tuh jarang malahan. Ini kan saya jadi ngerasain ya. Oh kalau anak-anak muda enggak? Iya aku sampai tanya sama teman-teman kenapa ya kok enggak yang seumuran gitu loh yang deketin gitu loh, malah yang lebih tua. Kayak
10 tahun di atas saya, 20 tahun. Kenapa? Kalau anak muda biasa aja. Mbak, ini nggak pernah ada. Nggak pernah, paling cuma nge-DM, halo gini, nggak yang sampai kadang yang lebih tua itu kan yang lebih agresif ya. Ketemu langsung, tanya langsung kayak gitu. Anak-anak muda yang seumuran saya mungkin beraninya lewat DM, minta nomor HP, chat, dah gitu aja. Karena nggak mampu jajanin kali ya. Ngawur. Cuma bisanya ngobrol. Kalau bapak-bapak udah bisa belanja. Itu pengalaman ya. Bisa beli. Pengalaman masalahnya. Pengalaman nih. Kok kayak jadi saya ya. Nah, terus kalau tapi nggak pernah ada yang sampai kurang ajar. Nggak pernah, puji-pujinya nggak pernah. 2021 berhenti jadi barista karena musik. Karena musik, saya ngeband. Oh, itu mulai kapan ngeband berarti? 2019 kalau nggak salah. 2019. Dari mana kenal? Ya dari tongkrongan biasa, tongkrongan. Kamu selain di kopi yang senja itu nongkrong di mana memang? Ya di coffee shop lainnya. Itu karena dulu saya pernah, lama banget pernah bikin cover lagu. Lagunya Stars and Rabbit, Worth It waktu itu, Worth It. Terus dilihat sama salah satu teman di Semarang, mereka juga bergerak di bidang musik, akhirnya kenalan dari sana. Kenal sama tongkrongan ini, dan mulai dari pertemanan itu bikinlah sebuah band. Sugi Bornean. Ya. Oh, kamu belajar musik dari umur berapa? Dari kecil pasti. Memang sudah suka nyanyi. Gara-gara apa? Karena ayah sama ibu saya itu mereka penikmat musik, tapi mereka nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik, itu nggak bisa. Kita lintas genre banget sih. Dari ayah saya yang memang pure Chinese, kan sukanya lagu-lagu Chinese zaman dulu tuh loh. Tahu nggak yang Hoshang itu? Enggak, saya kebetulan lingkungannya bukan lingkungan Chinese ya. Seperti kamu lihat kulit saya yang gelap. Yang di TV itu siluman ular putih, tahu ya? Siapa? Itu kalau Yuni Shara ya. Iya. Kalau saya taunya Toliongto, tau nggak? Apa ya? Itu kungfu zaman dulu. Ya, itu yang ininya lagunya siapa yang mengubah hatiku. Tahu kan? Kakayo dan Bibilung. Iya, Bibilung. Andi Lau. Iya, tahu. Tahu kan itu? Tahu. Dari sana, dari ayah saya yang suka lagu-lagu Chinese, terus ibu saya yang suka pop lawas zaman dulu. Lagu-lagunya Mayang Sari dulu, Siti Nurhalizah, Vina Panduwinata. Denger dari situ semua. Cuman saya beda genre sendiri. Saya tuh dulu karena pulang sekolah dijemput naik mobil sama supir dulu, suka didengerin lagu-lagu lenggam Jawa. Kalau setiap kali pulang. Lah genre saya beda sendiri. Gara-gara suka ya selera. Dengerin radio Seleranya malah ke supir saya. Selera supir. Kata orang tua kamu, diajarin apa? Masuknya. Loh, kok tiba-tiba bapak saya bingung loh, kok bisa lagunya Perahu Layar. Lagu Anglia numpak perahu layar, malah bingung. Loh, kok bocah kecil ngerti lagunya Perahu Layar? Umur berapa itu? Kecil, masih TK. Dari TK pokoknya. Udah nyanyi. Iya, makanya sampai sekarang saya otodidak bisa nembang. Oh, iya karena selalu dicekokin itu itu tiap hari. dari kecil, nggak tahu kan orang tua saya. Udah pergaulan anakku. Kalau main alat musik bisa? Bisa. Apa tuh yang dikuasain? Cuman gitar. Dari umur berapa? Baru-baru malah dari kuliah. Oh, gara-gara kuliah. Ya, kuliah. Siapa yang ngajarin? Belajar sendiri. Dari mana belajarnya waktu itu? Dari YouTube, dari lihat teman-teman gitar. Dari sana. Kenapa waktu itu pengen belajar gitar? Karena saya itu bisa bikin lagu, bisa bikin lirik, tapi saya nggak bisa main musik. Gitu. Makanya penasaran. Mungkin dari saya belajar gitar, mungkin seni musik saya bisa lebih luas gitu. Pengetahuan saya tentang musik bisa lebih luas. Kalau kayak lagu-lagu tembang Jawa gitu bisa diiringin gitar? Bisa, lumayan. Jadi dari kuliah atau udah bisa? Ya. Kalau belajar nulis lagu itu dari umur berapa? Dari
Waktu saya kerja jadi barista, itu kan banyak waktu luang. Heeh. Waktu istirahat gitu, ngapain ya? Apa yang bisa diambil dari pelajaran ini yang bisa aku utarakan jadi sebuah seni, jadi sebuah musik. Akhirnya saya belajar bikin lirik. Oh, baru lirik. Ya, baru lirik. Beserta bagaimana menyanyikannya. Iya. Jadi bersenandung aja gitu. Iya, tanpa gitar. Di kafe. Di kafe. Masih inget banget itu dulu di kafe itu ada pantry-nya gitu, saya sendirian di belakang sambil mikir apa ya, jangan sampai aku stuck jadi barista terus, aku harus ngapain. Akhirnya bikin satu lagu judulnya itu Kala. Kayak gimana tuh? Ada di Iya, nyanyiin Spotify. maksudnya ya. Oh, iya. Tak terasa sejak ku pilu harus melepas pemeran kedua dalam dongengku. Itu lagu buat bapak. Oh, karena kangen bapak. Iya. Berarti waktu nulis sedih dong? Pasti sedih. Menitikan air mata nggak sambil nunggu? Ya enggak sih. Harus profesional. Teman-teman lihat Fani ngapain? Lagi nangis. Kasihan masih muda lagi gitu. Berarti itu diciptakan di kafe itu ya, si Kala itu? Iya, kafe. Satu lirik langsung jadi apa berkali-kali jadi? Berkali-kali karena saya masih belajar kan. Pasti di catatan itu banyak coretan sekali. Timbul nada-nadanya dari mana, cara inspirasinya waktu itu? Kebetulan yang waktu lagu Kala itu dibantu sama teman saya kuliah juga. Dia yang aku yang cuman ngasih notasi aja, dia yang mulai ngiringin gitar dan jadi lengkap. Oh, ya tapi maksudnya nada-nadanya memang tiba-tiba keluar aja sendiri gitu. Itu si lagu pertama berarti Kala itu? Lagu pertama banget. Dikasih denger ke ibu nggak? Enggak, ibu yang tahu sendiri malah. Jadi hubungan saya sama ibu itu kayak bapak sama anak laki-laki. Oh, gitu. Nggak akrab. Nggak terlalu akrab, cuman kami diam-diam saling memperhatikan. Ya, kayak gitu. Jadi dia tahu setelah muncul baru tahu? Akhirnya tahu semua. Loh, ada cerita ya, kenapa saya akhirnya memberanikan diri untuk podcast nasional ini. Kenapa? Jadi sebelum ibu saya sebelum meninggal itu, ibu saya tuh ngulik anak saya apa sih di musik, maksudnya apa aja, dari musisinya siapa aja, apa. Podcast pertama yang dilihat sama ibu saya tuh ini, podcast ini, podcast Naik Kelas. Di Makassar itu? Bukan. Oh. Justru dia ngulik musisi lainnya. Oh. Dari sana. Oh, jadi dia bilang itu. Waktu itu WA saya, ini loh bagus, ini namanya dulu pernah typo Soleh Sobihun gitu. Typo dia. Dia nunggu gitu. Dia nonton yang wawancara sama siapa? Waktu itu sama Mas Is. Oh. Iya, karena dulu kan saya di kamar suka dengerin lagunya Paling Teduh toh. Iya, dari sana. Berarti restu ibu ya, udah restu makanya. ibu. Bukan saya nolak karena so apa ya, karena memang ini restu ibu sih kayaknya. Salah sendiri podcast yang lain yang ngajak nggak ditonton ibunya. Tapi ibu saya ngulik sendiri loh. Pengen tahu ngulik sendiri. Karena pernah dengar mungkin Fani dengerin Pusakata, makanya dia jadi tahu. Bener. Lagu kedua apa setelah Kala yang kamu ciptakan? Kedua Raksa judulnya. Itu tentang apa itu? Sebenarnya judulnya itu tentang dulu ada isu-isu politik tentang karena perbedaan ras itu yang beda ras tapi dia jadi pemimpin, terus ada istilah kadrun, ada istilah apa. Iya. Karena itu negara yang aku tinggal ini jadi nggak kuat gitu. Makanya saling mengingatkan, saling menguatkan. Tetap semuanya itu jadi satu, mau beda ras, mau beda apa, beda pandangan apa, semuanya harus tetap satu. Oh, keresahan ini ya, perbedaan itu jadi malah jadi ini. Lumayan itu waktu di media sosial kayak perbedaan ras pun semuanya jadi saling menyalahkan satu sama lain. Ngapain? Kamu pernah dibully gara-gara keturunan Cina nggak? Nggak pernah. Sebenarnya tuh saya nggak Chinese-nya, aku cerita aja ya, nggak apa-apa ya. Saya tuh anak ambil. Oh, dari bapak yang Chinese? Oh bukan, saya anak ambil dulu.
Di tahun 99 kelahiran saya, ada 2 bayi yang ditinggalkan. Saya termasuk di sana. Di mana ditinggalkan? Di rumah sakit waktu itu. Nah, karena mungkin ibu atau bapak saya nggak bisa punya keturunan, akhirnya ngambil anak ternyata saya yang diambil. Begitu. Kamu tahunya umur berapa? 2018, makanya saya bilang ada masalah keluarga internal. Oh, Itu. karena kamu shock. Lumayan shock. Cuman kakak saya juga shock. Cuman waktu itu kakak saya mungkin lagi salah jalan ya, mungkin marahnya nggak terbendung gitu. Saya tuh sebenarnya marah, cuman ya mau gimana pun ibu saya bilang melahirkan, mengandung itu susah, tapi yang susah itu membesarkan. Dari sana saya nggak akan bisa marah, saya harusnya terima kasih sama ibu saya. Dulu marahnya karena apa? Karena kenapa sih nggak dari dulu ngasih tahu kalau aku tuh bukan anaknya ibu? Kenapa harus tahun 2018 yang aku harus berhenti kuliah? Kenapa ditambahin masalah kayak gini gitu loh? Dia waktu itu ngasih tahu karena apa? Karena waktu itu kakak saya tiba-tiba berubah jadi seseorang yang apa ya, beda banget pokoknya waktu itu. Gampang marah, kayak orang yang apa ya mas, minum obat yang terlarang gitu loh. Tapi aku nggak tahu, itu urusan personal kakak saya sendiri. Dari sana saya tanya, kok aku manggilnya Koko. Koko kok jadi kayak gitu sih? Kenapa? Mama jujur aja gini-gini. Akhirnya mama saya memberanikan diri untuk cerita itu ke saya. Karena dia udah cerita ke kakak kamu. Iya. Itu cara dia menghadapinya. Iya. Kamu berapa tahun marah sama ibu? Marah sih enggak ya. Enggak marah aku sebenarnya mas. Marah tuh malah justru sebelum saya tahu kalau saya anak adopsi. Masih SMP itu tahun berapa ya? Berarti setelah bapak saya nggak ada, 2013 sampai 2017, 2018. Saya marahnya ke ibu saya. Ibu saya tuh jadi sosok yang mandiri banget gitu loh. Dan harus menuntut saya jadi anak yang mandiri. Jarak saya sama ibu saya tuh jauh sekali. Berapa? Ibu saya umurnya sekarang udah mau 70 tahun. Meninggalnya mau 70 tahun. Saya berarti masih 25 tahun. Nah, cara membesarkan ibu saya ya dengan umurnya dia. Iya. Paham ya? Iya. Caranya Jadi, orang tua banget. Caranya orang tua banget. Aku ngeliatin teman-teman kok kayak kalau ketemu sama guru ditemenin, ditemenin, beda sendiri. Berapa kali saya ambil rapot tuh saya sendiri yang ambil rapot. Kemana mereka? Karena ibu saya kerja. Oh. Dan saya sempat benci sama ibu ya karena itu, karena ya saya butuh ibu juga gitu loh, sosok ibu. Tapi setelah saya ngerti 2018, ternyata beban ibu saya sebesar itu, seberat itu, ya saya harus tahu diri. Ya dia nggak berangkat ke sekolah karena memang harus menghidupi. Kerja. Iya, 2 anak waktu itu. Ngeri banget. Tapi masa kecil kamu bahagia? Bahagia sekali. Berkecukupan sekali. Pernah waktu itu SD itu sehari uang jajan saya 100.000. Banyak buat banyak. 100.000 antar jemput, punya sopir pribadi, punya suster pribadi. Makanya ketika bapak meninggal langsung ngedrop semuanya. Ibu saya juga ngedrop banget. Dia nggak meninggalkan warisan atau tabungan? Hutang gitu sih. Hutangnya lumayan banyak mas. Sampai ada MM-an ada, dan itu ibu saya sendiri yang bayar. Sampai lunas? Belum lunas sih. Belum. Tapi sudah berkurang banyak. Sekarang udah berapa? Udah tinggal puluhan. Berarti kamu yang harus ini? Insya Allah. Tapi kan itu nggak diikhlaskan emang punya utang. Apanya? Kan kalau orang meninggal misalnya. Maksudnya kan bank ya. Kalau bank kan lumayan. Tapi biasanya ada kalau yang kita minjem uang ke bank, ada tuh pasal ketika yang punya hutang meninggal lunas. Coba cari tahu deh. Ya cari tahu. Soalnya tapi dulu masih aman kok, masih aman. Iya, soalnya masih dulu aman. Kan berapa kali KPR atau ini ada tulisannya tuh. Kalau meninggal sebelum hutang
lunas Ya, hutangnya. aman. Tapi selama saya masih bisa ya insya Allah, semoga bisa. Biar tidak meninggalkan kekesalan ke orang lain gitu. Kisah hidup kamu kayak ini film banget ya? Nah itu, saya pernah mikir, kayaknya ibu saya banyak nonton sinetron deh, makanya anaknya jadi kayak gini deh. Iya, ditinggal orang tua, ditinggal bapak, Iya, meninggalkan hutang. iya, sedih banget. Tapi kamu sering menangis di dalam rumah ketika hidup begitu langsung berubah? Pasti Mas, kalau saya bilang nggak sedih pasti nggak mungkin. Gimana cara mengatasi kesedihan itu? Caranya apa ya? Sampai sekarang pun saya masih berusaha. Kadang tuh masih kumat-kumatan kalau misalnya bosen sedikit di rumah, keinget langsung nangisnya yang benar-benar sampai orang yang sakit banget gitu loh. Sampai sekarang masih. Nangis yang gitu. Iya. Apa harus gitu? Iya kan kalau nangis Oh iya. Dari sana. Sekarang berarti sendirian di rumah tuh atau Sendiri, tapi saya punya pasangan sama keluarga pasangan saya yang sayang sama saya. oh, jadi ada yang inilah ya, Iya. ngurus lah ya. Tapi memang belum nikah. Cuman deketnya tuh deket banget. Sama keluarga pasangan tuh. Ya, udah dianggap anak sendiri. Kakaknya? Ya udah hidup masing-masing sekarang. Udah nggak, maksudnya berarti berkomunikasi? Komunikasi paling jarang, tanya kabar gimana, udah gitu aja. Udah gitu aja. Sekarang kondisi kamu sedang bahagia atau gimana? Harus bahagia. Pasti harus bahagia. Apalagi karena masalah kemarin kan, yang saya harus keluar dari band itu cukup buat saya down banget loh Mas. Kenapa? 2018 kenapa saya kuat? Karena saya punya teman, saya punya ibu. Karena ibu saya kuat. Kalau tahun ini karena minum dulu ya. Minum. Saya tuh udah janji nggak mau nangis karena bedak saya hari ini nggak waterproof. Terus? Tahun ini akhirnya saya berhasil mengasihani diri saya sendiri. Masalah ini berhasil bikin saya kasihan sama diri saya sendiri karena saya nggak punya teman, saya nggak punya ibu yang kuat. Lumayan. Kalau masih ada ibu, bakal masih ada yang ini ya. Kalau nggak ada ibu, saya nggak akan lanjut bermusik Mas. Saya mending jadi perempuan biasa. Mungkin saya kuliah, saya nikah. Karena jujur aja untuk ngelanjutin bermusik lagi saya takut ketemu orang-orang yang kayak gitu lagi. Nah pasangan nggak menguatkan kamu? Ya pasti menguatkan, tapi kan tahulah yang terbaik buat hati saya kayak gimana. Tapi tetap butuh ibu ya sebetulnya. Pasti butuh ibu. Berarti kemarin waktu keluar dari Sugibornean itu segimana terpukulnya kamu? Lumayan. Apa ya? Yang saya percayai, manusia itu pasti butuh 90% uang itu pasti butuh. Tapi jangan sampai sisanya itu karena uang jadi kehilangan rasa kekeluargaan, kehilangan rasa pertemanan, itu jangan sampai. Itu sih. Yang paling bikin kamu sedih apa dari kamu keluar dari Sugibornean? Cerita waktu ibu saya tuh Sedo meninggal itu belum lama ini, Oktober kalau nggak salah ya, Oktober. Terus di rentetan 7 hari itu kalau keluarga Chinese itu kan ribet banget. Pernah dengar nggak Mas 7 harian harus bakar-bakar uang-uangan kertas? Iya buat dikirim ke alam bakanya ya. Iya bener, rumah-rumahan kertas, mobil-mobil kertas kayak gitu. Saya tuh minta izin untuk datang ke 7 harian karena memang saya anak satu-satunya yang memang ada gitu loh. Tidak diberi izin karena apa ya, alasannya mereka first major itu tidak bisa untuk menangani masalah-masalah yang kayak gini. Alasannya seperti itu. Ada jadwal manggung? Ada jadwal manggung pasti 7 harian itu. Berapa jadwal manggung?
di rentetan 7 hari itu ada 2. Yang satu acaranya Pak Chandra Darusman, tapi Pak Chandra terima kasih banget buat Pak Chandra karena udah mengerti kondisi saya waktu itu kan. Akhirnya itu Hamin berapa? Itu udah deket banget, tapi akhirnya digantikan oleh Kak Vira Talisha waktu itu. Itu. Yang 7 harian itu yang saya nggak bisa datang. Tapi saya akhirnya introspeksi, oh mungkin ini ya kehidupan entertain tuh harus kayak gini, harus profesional. Ya, belajar dari sana. Akhirnya nggak datang ke 7 harian? Nggak, saya tetap kerja. Waktu manggung gimana rasanya? Ngeri. Yang jadi sebelum ibu saya meninggal itu, saya sama teman-teman band yang lama manggung di Istana Negara. Dan itu adalah salah satu cita-cita ibu saya. Manggung, lihat anaknya manggung di Istana Negara? Ya, di Istana Negara. Sebelum meninggal itu Hamin berapa hari itu disetel terus videonya yang ada di YouTube, disetel terus ya, lagu itu Asma Librasi disetel terus. Waktu mau nyanyi lagu Asma Librasi, rasanya jadi setiap kali mau nangis tuh tak lempar aja tak lempar ke penonton, tak lempar karena inget ibu nontonin lagu itu melulu. Iya, nggak bisa datang saya waktu 7 hari, akhirnya diwakilkan oleh keluarga. Seperti itu. Satu hari pun nggak bisa datang dari 7? Nggak bisa, karena waktu itu lumayan jauh itu manggungnya. Dan memang nggak bisa dibatalkan ke panitianya? Alasannya adalah First Major itu tidak bisa menangani kasus urgensi yang seperti ini. Kan bukannya kalau band kontrak tuh ada force major ya orang tua meninggal mah udah? Harusnya mengerti mereka juga, namanya juga orang tua meninggal. Harusnya, tapi akhirnya ya mau gimana lagi juga, saya juga harus introspeksi diri. Mungkin saya yang harus mengerti. Itu berarti berapa bulan sebelum keluar tuh kejadian itu? Berapa bulan ya? November, itu masih lama. Dan itu saya masih bisa memaafkan, Mas. Saya masih bisa, oke, mungkin karena memang first majornya memang nggak bisa, masih positive thinking gitu loh. Tapi setelah ibu saya nggak ada itu, nggak lama rentetan waktunya itu tuh satu fakta baru terbuka, yang akhirnya yang terakhir ini saya memutuskan untuk keluar. Karena sudah tidak bisa ditolerir. Mau mediasi berkali-kali juga nggak bisa ya, musuhnya duit ya. Angel. Intinya karena persoalan duit yang iya. Dan mungkin yang fakta pertama itu yang masalah bayangin satu lagu viral itu penciptanya itu sampai nggak bisa bayar uang gedung anaknya. Itu fakta yang pertama. Karena kamu ngerasa ini ada orang yang berhak mendapat haknya, harus dapat tapi haknya, tidak disalurkan. Ya bayangin aja Mas, lagu viralnya kayak gitu sampai diputar di mana-mana, jadiin parodi, jadiin apa, penciptanya itu sampai nggak bisa nikmatin karyanya dia sendiri gitu loh. Itu yang lumayan. Tapi dari sana justru saya bersyukur. Mungkin kalau saya nggak tahu masalah ini, mungkin saya akan jadi perempuan yang ngah-ngoh. Iya, nerima aja gitu. Nerima aja. Apa ya? Yang penting manggung lah, yang penting dapat duit lah apa. Tapi dari sini saya belajar apa itu publisher, apa itu agregator, WAMI dan lain-lain. Dari sini saya belajar. Berarti sekarang si pencipta lagu yang viral itu sudah mendapat haknya November ini. Tapi ya hak-haknya yang dari dulu-dulu udah nggak ada, terbang. Karena ada yang menghalang-halangi gitu. Sepertinya. Terus apa lagi selain itu? Mungkin fakta yang kedua, itu mungkin hubungannya sama player yang satunya yang keluar gitu. Gak apa ya saya cerita ya. Saya mewakilkan player saya satunya ya. Beliau itu selama ini digaji sebagai additional. Oh gitu. Waktu sempat mediasi gitu, jawabnya adalah ini kan orang baru. Kan dulu sempat ada player yang keluar. Iya. Akhirnya digantikan dengan teman yang baru ini. Alasannya itu ya karena kamu orang baru. Begitu. Tapi terbawa sampai tahun sekarang. Padahal Mas itu dari tahun berapa dia masuk? 2021 sepertinya ya, dari 2021.
dapatnya gaji additional. Dan kamu memperjuangkan itu sebetulnya. Ini kok gajinya additional, harusnya player. Saya sebenarnya itu dari dulu udah tahu, Mas. Tapi saya bilang, Mas, ini kalau mbok gaji kayak gini nanti jadi masalah loh. Terus akhirnya mereka gini, udah biar aku aja yang bilang. Tapi sampai sekarang saya nggak tahu tektokannya kayak gimana. Tapi dia statusnya player, Player. member. Member dong. Ya suka ikut foto kan? Fotonya kan di mana-mana. Iya, kalau udah ikut foto harusnya dianggap member. Harusnya. Tapi itu alasannya ya anak baru. Nanti mungkin gajinya bisa naik gitu. Tapi harganya harga additional. Iya. Nah, si yang itu nggak protes. Gimana ya? Kita masih Jawir people gitu loh, Mas. Yang masih pakai nerimo. Jeleknya orang-orang yang kayak gitu tuh mereka mendem. Termasuk saya. Saya mendem juga. Saya tuh kayak bom waktu gitu loh. Saya juga menyalahkan diri saya juga salah. Kalau misalnya dari dulu saya nggak bungkam, mungkin dari dulu saya berani untuk ngobrol, mungkin saya tetap masih ada di band itu. Mungkin dari dulu hak-hak dari orang yang memang mereka berhak untuk dapat penghasilan dari mereka udah dari dulu terrealisasikan harusnya. Saya juga nyalain diri saya sendiri. Karena melihat tapi membiarkan. Iya, nggak berani saya tuh. Dulu takutnya gara-gara apa? Apa ya? Karena ada yang dituakan. Jadi kan kamu ngerasa anak kecil. Saya paling muda kalau di band. Kalau di Sugi Bordawan ini yang mendirikan, kamu tuh gimana? Diajak atau bareng bikin sama-sama sebetulnya statusnya? Jadi gini, ada 3 orang. Yang satu itu pencipta lagu yang super viral itu. Yang satu adalah yang suka mengeksekusi. Yang satu adalah saya. Yeah. Lah sebenarnya tuh dulu mau dijadikan duo perempuan gitu loh. Cuman waktu ketemu saya yang paling pas. Dan mau dijadikan solo waktu itu. Makanya kan orang-orang tanya, lah kenapa kok namanya dijadiin nama band sih, kok diistimewakan banget gitu. Ya karena memang awalnya awalnya solo. Makanya kan namanya itu nama belakang saya. Terus yang terakhir adalah identitas saya. Tapi saya nolak waktu itu solo. Aduh, aku ngomong di depan orang banyak gak iso. Gimana mau solo tuh, tanggung jawabnya pasti besar. Akhirnya saya mau punya teman. Akhirnya dibikin grup lah itu. Oh, jadi emang itu dibentuk ya? Dibentuk. Diajak nih, biar jadi band gitu. Iya. Nah sekarang setelah keluar bagaimana rasanya? Rasanya pasti ada rasa ganjelnya juga sih. Happy. Cuman ganjelnya adalah ternyata orang yang saya percaya selama ini gini ya. Mungkin saya masih terbilang muda ya, masih 25 tahun, belum pernah dihadapkan dengan pertemanan yang tiba-tiba harus berhubungan dengan uang yang besar. Dan akhirnya kaget satu sama lain, ya akhirnya terpecah karena uang. Apa pelajaran yang kamu ambil? Pelajaran, aku cerita satu lagi. Jadi yang bikin saya benar-benar akhirnya memutuskan untuk keluar, ada masalah di, kalau nggak salah nyebutnya ya Kak, hak dagang merek. Bener ya Mas ya, haki. Ya, haki tentang brand ini sebagai brand itu bisa ada masalah di sana. Dan masalah itu akhirnya membawa banyak orang masuk ke dalam atas nama band itu. Misalnya yang seharusnya cuma 3 orang kepemilikan itu jadi 5 orang gitu. Dia bilang, kamu mau tahu nggak kenapa 5 orang ini semuanya terdaftar? Kenapa? Jadi kalau kamu keluar dengan nama kamu sendiri, kamu mau berjalan solo, kamu mau jadi penulis, mau jadi apa, kamu harus bayar royalti ke 5 orang ini. Kenapa? Ya karena ada nama itu. Tapi kan sekarang kamu nggak pakai nama itu kan, pakai nama Fanny. Iya, tetepan. Aku mikir saya aja nggak punya pemikiran untuk keluar pengen musik lagi gitu loh. Kok tiba-tiba pemikirannya udah sampai sana. Tapi lagu-lagu yang kamu ciptakan kemarin gimana nasibnya? Ya sudah diamankan, saya udah daftar. Oh udah aman ke publisher, udah aman. Di mana publishernya? Di Massive. Oh Massive. Ya itu banyak pada ke situ ya Massive.
Jadi hak kamu yang kemarin aman lah ya Aman lah, setidaknya mau ada Gono Gini tahun-tahun yang lalu, ya saya lepasin aja, yang penting lagu-lagu ini saya bawa sampai mati. Iya, yang penting ke depannya udah ada hak yang diurus lah ya sama si Iya, Masif itu. iya, itu sih yang harus Iya. diselamatin. Sempat trauma dong kalau gitu bermusik? Banget Mas, apalagi saya ngerasa sendiri. Mhm, Biasanya kalau ada masalah berat kayak gini tuh saya selalu telepon ibu. mhm, Meskipun nggak deket gitu tuh, kalau ada panggungan besar yang saya sampai nggak bisa handle diri sendiri, saya sendiri kayak gitu, ya telepon ibu, mhm, minta doa. mmm. Rasanya Yang lumayan. bikin kamu berani sekarang apa? Kan ngeluarin single apa, Dharma itu. Ya, Dharma. Apa yang bikin kamu berani? Justru malah teman-teman support banget. Terus saya dikasih wejangan sama salah satu teman, dia bilang, kalau kamu nggak ada, kamu memilih buat hilang dari dunia kayak gini, yang rugi kamu. Jadi jangan mau rugi lebih banyak lagi. Kamu harus bisa nunjukin setelah kamu keluar, kamu harus bisa lebih bahagia. Kalau kamu hilang, ya berita itu tuh akan tersebar gitu loh. Orang-orang akan berempati, tapi cuma berapa hari. Setelah itu nama kamu ya akan hilang. Orang-orang akan lupa gitu loh. Dan orang-orang yang tidak adil itu, ya mereka akan terus-terusan tetap ada. Mereka akan tetap hidup bersama ketidakadilan itu. Jadi malah kayak membiarkan mereka Iya. ini ya. Dan akhirnya karena itu saya memperjuangkan hak untuk pertama kalinya royalti dibagi sama rata. Walaupun sama rata itu kan nggak selalu adil ya. Iya. Iya kan? Akhirnya sama rata. Yang di lagu kamu yang Dharma ini? Oh bukan, royalti yang kemarin. Akhirnya sama rata. Jadi persenannya sama gitu? Sama. Nggak ada yang kayak nggak kerja gitu tapi dapat banyak. Ya semuanya sama rata. Meskipun siapa yang nulis lebih banyak atau ini? Iya, semuanya sama rata. Karena apa? Ya karena memang ya mungkin dari sisi humanity-nya kayak gitu mungkin. Biar gampang, nggak usah ada masalah-masalah lagi. Ya udah nih, udah gue kasih nih. Yang penting sama rata aja gitu loh, jangan sampai ada yang sakit lagi. Publishing-nya nggak nanya, kok kamu sama rata? Kan pasti nanya kenapa Pak? Kalau publisher ya, Iya. untuk notasi dan lirik itu tetap memang, kalau memang 80% dia bikin notasi sama lirik ya nulis. Tapi tetap. yang lainnya sisanya tetap ditulis. Jadi kalau memang mereka mau membawakan lagu ya monggo silahkan. Bisa jadi rezeki bareng-bareng juga. Nggak akan ada kasus keluarnya kamu dari band itu nggak akan ada Bapak berakhir dengan larang-melarang ya? Nggak ada lah, ngapain juga. Iya. Malah ribet. Ya, dan kamu juga nggak berhak dilarang ya, karena itu kamu penciptanya juga ya? Bikin sendiri, dilarang aneh banget. Berarti si Dharma ini dari kapan dibikin lagunya? Cepet banget. Cepet banget ini. Saya tuh sempat, karena kemarin ada masalah ini, saya sempat sakit Mas, berminggu-minggu. Itu tensi saya tuh sampai 90/50. Itu tinggi atau apa? Ya rendah banget. Oh iya, saya nggak ngerti soalnya. Sempet segitu. Oh, nggak salah ya, 90/50 ya kalau nggak salah. Kelayangan dong. Kalau tekanan darah itu rendah. bener-bener cuman bisa di kasur aja Mas itu aku. Bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, sampai mikir hari besok aja tuh bingung gitu. Saya mau ngapain, terlalu mengasihani diri sendiri. Akhirnya saya dapat support dari teman-teman, saya dapat wejangan kayak gitu, saya punya harapan lagi. Dari harapan itu nggak ada sebulan itu bikin lagu, record, video klip, lirik, dibantu sama Mas Dimek, dia pencipta lagunya Asma Librasi juga. Dibantu juga. Iya. Dharma itu tentang apa? Dharma itu kalau di agama Buddha ya, meskipun saya bukan agama Buddha, semoga saya nggak salah. Dharma itu seperti kesadaran diri, kesadaran kayak prinsip hidup gitu. Kesadaran diri apa maksudnya? Kalau kita hidup baik ya akan dibalas dengan baik. Kalaupun memang segala sesuatunya yang buruk ya itu pelajaran. Nggak ada yang namanya karma buruk yang akan menghancurkan hidup kita, nggak. Semuanya pasti bisa dipetik hal yang baiknya. Walaupun butuh waktu ya? Butuh, sampai sekarang saya juga masih. Pertama kali manggung sendiri kapan? Itu di acaranya
buka puasa bareng Vindes. Oh, iya. Itu. Oh, yang kemarin itu. Buka puasa bareng Vindes itu. Rasanya gimana? Ya lumayan. Walaupun cuman 2 lagu kalau nggak salah ya, 2 lagu itu lumayan. Tetap ada rasa selekit-selekitnya gitu. Selekit-selekit. Inget gitu. Inget gitu loh. Tapi dendam nggak ada? Dendam tuh Iya. sedikit-sedikit pasti ada, tapi saya harus janji sama diri saya sendiri, suatu hari saya harus bisa memaafkan. Tapi untuk sekarang belum bisa. Oh, belum. Belum bisa. Suatu hari pasti bisa. Waktu suatu hari ketika saya sudah bisa memaafkan, ya saya udah menang. Udah gak ada beban lagi pasti. Tapi enggak, ya karena baru juga sih ya. Baru mas. Ya butuh waktu lah. Pasti butuh waktu gitu. Ya namanya dikhianati ya. Lumayan. Saya tuh bukan masalah uangnya, masalah dari orang yang saya anggap sebagai kakak sendiri, sebagai bapak sendiri. Tapi ya karena masalah itu berubah jadi orang yang saya gak kenal. Sebelumnya gak begitu ya, bro? Oh, sayang banget. Kelihatannya sayang banget. Mungkin sayang beneran ya. Tapi karena yang namanya uang ya. Ya kata Nicky Astria juga lagi-lagi uang. Tahu lagu itu kan? Tahu. Uang bisa bikin. Ya teman sekelas, kalau ini nggak pakai uang, silakan. Kalau teman sekelas mau ikutan naik kelas seperti bintang tamu saya, ikutan campaign TTS teman-teman sekelas, daftar ulang di website www.authenticity.id atau scan barcode yang ada di hidungnya Fanny. Nah, di situ. Nanti setelah daftar, teman sekelas bisa mendapatkan merchandise berkelas dari Authenticity ID. Ini kita punya challenge buat Fanny. Coba, kan kamu orang Jawa. Coba nyanyikan lagu Dharma tapi pakai bahasa Jawa. Nah, nang kono, nang kene, apa sih? Apa sih? Itu. Ini beneran ini. Beneran. Challenge-nya. Iya, pakai bahasa Jawa. Kenapa gitu? Mau ada gitarisnya mana? Gitarisnya. Masalahnya sastra banget mas. Jadiin jawab ya? Ayo mana gitarisnya? Ayo mas gitaris. Boleh rokoknya nggak usah dimatiin, di sini boleh ngerokok. Pakai kursi itu aja. Ayo bahasa Jawa kan. Kamu tapi kan fasih kan, Jawa kan? Fasih, cuma kan susah ya. Kelabu Jawane apa? Kelabu gitu. Refnya aja, kalau nggak usah semuanya. Kalau nggak, nanti kan kita dengerin lagu. Oh, refnya ya. Ya nanti kan lagu aslinya kan ada kan, bakal kita. Oh iya benar. Terima kasih Alif. Ini Alif. Halo Mas Alif. Iya. Refnya aja kalau nggak. Gampang kan Jawa kan. Maksa no. Kok ketawa? Kenapa? Yang lucu apa dari bahasa Jawanya? Maksa banget, maksain banget. Ya kita kan nggak akan ngerti juga. Yang ngerti kan orang Jawa. Paksano kanggem guyu Paksano kanggem guyu Paksano kanggem guyu Paksano kanggem guyu Oke, terima kasih Mas gitaris. Thank you Bacir. Lip, matiin lagi Lip, gitar Lip. Tahu artinya ya Mas ya? Enggak. Paksakan untuk tertawa. Oh, ya paksakan untuk tertawa. Pak Sono, kanggo guyu. Guyu itu ketawa. Oh, kalau ojong guyu jangan ketawa. Iya, jangan ketawa. Oh. Kalau Sundanya gimana? Ya, paksakeun jang seuri. Itu ucapan ke diri kamu sendiri ya, paksakan untuk tertawa. Iya. Bisa tertawa setelah semua kesedihan ini. Kalau dulu manggung harus dipaksakan untuk tertawa. Sekarang? Rayakan untuk tertawa.
Setelah nangis-nangis di rumah tertawa. Ya. Yang Kasihan banget. kasihannya nangis kayak orang ini ya apa lagi stres. Iya, tapi saya bersyukur saya mendapatkan pelajaran ini ketika umur saya masih terbilang muda. Iya. Mungkin kalau saya udah lumayan tua kan lebih sulit lagi untuk menerima. Ya mungkin atau ketika tua lebih santai lagi kali. Kalau dari saya sendiri mungkin lebih susah karena konon katanya umur 40 tahun ke atas itu pemikirannya tuh sudah pakem. Pemikiran seseorang. Ya, bukan betul? Kayaknya ya. Sepertinya ya. Iya. Jadi kalau dikasih tahu mungkin sama orang yang lebih muda kayak apa sih anak kecil selalu mikir kayak gitu tuh. Iya nggak Mas? Jujur. Saya nggak pernah ada yang ngasih tahu. Gak ada yang mau sih. Malah dikritik balik malah. Saya dari muda susah dikasih tahu. Lah. Kelihatan sih Mas. Itu berarti apa kayak mantra buat diri sendiri ya? Iya, pasti. Syukuri aja lah. Ada lagu lagi yang sedang kamu persiapkan? Ada. Itu judulnya tentang perempuan yang selalu cantik. Siapa itu? Siapapun perempuan di sini, mau stylenya anak skena banget, mau dia pakai berhijab, mau dia sudah tua, masih muda, masih kecil, semuanya cantik. Untuk perempuan yang selalu cantik. Ya. Itu inspirasinya dari mana? Dari mana ya? Itu sebenarnya lagunya udah lama sekali Mas. Oh, udah lama dibikin Udah ya? lama. Cuman lagu ini tuh centil. Saya pengen ketika nanti manggung, saya bawain lagu ini, saya pengen bawain dengan centil gitu. Kamu merasa centil nggak? Centil banget. Oh ya? Tapi bukan dalam konotasi yang buruk ya, Iya. centilnya. Centil itu kan ceria-ceria gitu. Ya. Cuma kan kemarin orang melihatnya Fanny yang feminin. Tapi kan kalau manggung centil. Iya, saya tuh suka banget sama Mama Vina. Oh ya karena Vina kan Centil lincah. banget, iya. Dan bisa saya nggak tahu kenapa ya setiap kali Mama Vina perform itu energi centilnya tuh sampai ke penonton. Happy banget gitu. Pernah ketemu? Belum pernah. Ya. Starstruck sih pasti. Karena Fanny bilang belum pernah ketemu Vina Panduwinata, maka mari kita sambut. Itu yang gondrong itu. Kalau ketemu Vina Panduwinata, coba apa yang mau kamu katakan pada Mama Ina? Mama, Mama. Mama itu inspirasi saya banget ketika manggung juga. Terus juga Teh Arina Mocca juga itu juga inspirasi saya juga. Oh gitu. Saya pengen suatu hari ketika mungkin saya bertambah matang, bertambah dewasa, saya pengen jadi kalian. Ketemu Arina udah pernah? Sudah pernah. Bingung mau ngapain. Nggak ngomong. Lebih ke teman-temannya ngobrol. Saya cuman saya minta foto aja gitu. Terus apa yang kamu katakan selain minta foto? Teh Arina cantik dah gitu. Sebenarnya banyak, cuman kalau ketemu idola pasti kayak gitu ya pasti ya. Saya bingung. Kalau dengerin Mocca dari kapan? Dari SMA. Dari siapa kenalnya? Dari mantan pacar dulu. Oh dia penggemar Mocca. Mocca, terus band-band indie Jakarta waktu itu, Sore juga dari beliau. Oh dia ngasih dengernya gimana? Maksa ini dengerin atau? Ya enggak. Saya tuh punya kecenderungan kalau saya suka sama seseorang yang jadi pasangan saya, apa yang dia suka saya pasti akan suka. Oh gitu. Klub bola waktu itu dulu Liverpool, ikut-ikutan beli jersey-nya, ya nggak mudeng padahal. Karena semua yang disukain pacar saya suka. Itu kebawa mungkin dari ayah saya dulu, apa yang ayah saya suka saya juga ikut suka. Oh ya apa yang dulu ayah suka dan kamu suka? Ayah saya tuh cowok banget. Cowok banget, terus dulu sempat gondrong juga. Jadi saya sampai sekarang suka cowok gondrong. Makanya tim saya apa yang gondrong kan? Mas fotografer langsung. Iya, pasangan saya dulu juga gondrong kok. Segondrong ini. Dulu segini gondrong. Siapa? Enggak. Otong Koil kan gondrong. Oh iya, gondrong. Otong. Kan Otong pernah posting tuh, dia sering kan? Iya. Posting tiba-tiba posting berdua. Nih aku mau buka aibnya Mas Otong sih. Apa? Jadi Mas Otong tuh pernah ngajak nikah saya di WA.
apa coba? Dari meme. Tahu ya meme ya? Iya, iya. Jadi meme-nya tuh intinya kayak aku tuh S1 arsitek gitu loh. Jadi ayo bangun rumah tangga sama aku. Lucu banget. Terus kamu jawab apa? Aduh mas, saya gak bisa LDR. Lah kan di Bandung dia jauh kan. Tapi sampai sekarang kita berhubungan baik sekali. Malah saya berteman sama anak-anaknya malahan seumuran. Nah itu bapak-bapak lagi tuh. Iya, ya tapi kan? masih bisa ditolerir sih, masih bisa sih. Ya kalau dia nggak bapak-bapak banget ya. Nggak masih aman, masih aman. Tapi kalau udah bapak-bapak yang kayak dia punya punya tahta gitu yang dimasukin bajunya rapi banget kayak aduh. Ya, kenal Otong Koil gara-gara manggung sama Koil? Enggak, di Twitter. Sesuai lagunya Enda Endresa loh. Iya, Otong Koil Twitteran. Iya, karena waktu itu kan lagu yang viral ini sempat viral juga di X, di Twitter itu. Iya. Terus tiba-tiba dia nimbrung, dia ngomongnya gini, aku suka kok lagu kamu gitu. Nah dari sana mulai DM-an, WA-WAan, akhirnya itu. Tapi kami ada proyekan itu single baru. Sama Koil? Ya, sama Koil. Lagu apa? Ya masih nanti. Oh belum keluar. Saya tuh datang ke Bandung, pengennya tuh dolan ya, main gitu. Iya. Terus tiba-tiba besok datang ke studio yuk kita rekaman gitu. Lah materinya apa? Begitu. Terus sampai besok tuh benar-benar digojlok, sampai bikin lirik, sampai bantuin notasi apa semua. Jadi tapi. Iya. Sampai nggak tahu inti lagunya apa. Itu sebelum apa sesudah dia ngajak nikah? Sebelum. Sesudah. Tapi dia baik kok, baik. Iya, kayaknya dia pernah ngepost deh. Aku ngajak nikah apa. Oh, nggak tahu. Nggak sempet lihat berarti. Kelakuan. Gapnya lumayan ya umurnya ya. Iya, dia tuh hampir 50 kayaknya dia tuh. Oh iya, 47 ada kali itu dia tuh. Tapi sempat ada cerita lucu sih. Dulu pernah ikut showcase-nya Koil itu di Bandung. Lupa namanya apa ya. Saya tuh pertama nggak percaya, apa masa sih Mas Otong sampai disantet kayak gitu, sampai masih denial gitu loh. Sampai datang ke Bandung, saya nggak sakit apa-apa ya, nggak punya riwayat apa-apa. Saya tuh mencret sampai 10 kali loh di Bandung loh. Makan apa? Makan biasa, bukan nggak makan yang aneh-aneh. Sampai sempet itu kayak gitu 10 kali. Pulang Semarang saya sembuh. Bingung nggak? Pertamanya saya denial banget. Nggak mungkin lah masuk santet sampai digorok sampai apa kayak gitu. Tapi beneran sampai sana nggak mau ulang lagi sih. Nah harus dicek tuh makan di mana tuh Van itu. Sampai udah nge-track juga ya, makan di mana ya, aman-aman aja, makan biasa. Ya semua yang bareng nggak ada yang kena. Iya, nggak ada yang kena. Makan pedes pun nggak waktu itu. Terus apa kata Otong waktu itu? Iya kan. Cuman kayak gitu. Cuman memang saya sedikit-sedikit bisa ngerti gitu loh. Bisa, karena dari kecil indigo. Udah bisa ngerti. Gitu. Pernah ke studionya gitu, banyak cewek-cewek. Di dalam studionya Otong? Cewek-cewek. Yang tidak kasat mata? Iya. Tapi dia tahu? Dia tahu. Oh ini memang ceweknya ini di sini, setelahnya di sini. Oh. Terus sempat dia cerita, aku tuh semingguan sakit, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus aku bilang, yaudah aku puasa ini, kan saya puasa Senin Kemis toh. Puasa, tak bantuin doa ya. Jawabnya cuma gini, jangan nanti kamu mati. Sembarangan si Otong. Tapi sampai sekarang kalau niat saya baik, datang ke sana juga nggak ngapa-ngapain. Cuman pertama itu aja sekali. Udah lagi. Sebelum kenal di Twitter, kamu ngikutin lagunya Koil nggak? Teman-teman malahan, yang sama Ahmad Dhani ya waktu itu ya. Oh yang kenyataan dalam dunia fantasi. Iya, kenyataan dalam dunia fantasi itu. Jadi cuma tahu itu. Ya cuma tahu itu. Terus akhirnya karena showcase itu saya featuring, saya ngulik lagu-lagunya, lagu Hujan. Tuh. Gimana menurut kamu Koil? Oke kok, cuman memang dia tengil aja sih. Ya enggak? Tengil banget.
Paling lucu tuh kemarin saya main ke Bandung, saya bawa cireng yang lagi viral di Bandung, cireng racing kalau nggak salah. Ada nggak tahu lagi. Itu lagi viral banget di kalangan perempuan. Terus gitu. Saya bawa kan. Terus dia tuh terkenal yang nggak suka makanan-makanan kayak gitu. Cuman dia kayak mau menunjukkan kalau ini loh saya bisa makan cireng. Cirengnya pedes kan. Dia makan. Ternyata setelah diceritain sama Mbak Putri itu anaknya, sebenarnya ayah itu kepedesan Mbak. Tapi dia berusaha gengsi. Iya gengsi, dihabisin. Cirengnya pedes banget sih itu sih. Bukan karena itu mencretnya. Bukan, ini itu beda baru-baru lagi. ini ya. Udah sering main ke Bandung kok kami. Iya, Otong emang suka ngeledek-ledekin kan, makanan apa sih ini? Iya, tapi dia makan. Demi Fani Sugi dia makan. Iya. Tak liatin dari jauh, tak liatin. Dia nggak komentar, enggak aku nggak suka cireng nggak? Enggak, cuma dia diem makanya difoto sama anaknya Mbak Putri itu nih. Nih si ayah nih makan cireng. Cireng racing lagi. Aduh, ya industrial makan cirengnya. Dengan hitam-hitam gitu. Iya Mas, kaget nggak? Black metal makan cireng. Kasihan ini kupingnya panas pasti, aku merasa nih. Nih bentar lagi dipotong nih sama tim nih. Potong koil gini ya. Makan cireng. Berarti ya udah akrab sekarang sama Otong. Akrab banget. Sama anaknya aja akrab. Seumuran lagi. Anaknya tahu bapaknya pernah ngajak nikah? Nggak tahu kayaknya ya. Nggak tahu, ini guyonan biasa sih, tapi bisnis tahu sih. Iya. Anaknya udah seumur kamu 25 ya? 97 malahan, saya 99. Kaget kan? Magnet bapak-bapak kayaknya. Iya loh. Tapi katanya si anaknya itu banyak loh yang seumuran Mbak Fani ini kayak minta dong dikenalin sama ayah gitu dulu gitu. Lucu banget. Tapi menurut kamu dia ganteng nggak? Ganteng untuk seumuran seperti itu. Mudanya pasti ganteng banget. Mudanya ganteng. Ganteng banget. Cuman memang nggak beres ya otaknya. Sekarang masih suka balas-balasan nggak di Twitter? Masih apa ya? Masih gogon. Suka gogon. Kan dia suka shitpost kan. Iya bener. Lagi suka main AI kan dia, yang ganti-gantiin muka itu loh. Digantiin misalnya video orang India misalnya, terus mukanya digantiin saya, gantiin mukanya dia gitu. Drama-drama kabupaten kayak gitu. Aneh banget. Tapi keren sih, dengan banyaknya permasalahan hidup dia itu, saya terinspirasi dari Mas Otong juga sih. Oh gitu. Nggak, masalah saya nggak ada apa-apanya sama Mas Otong ini. Nggak ada apa-apanya. Makanya kamu bisa tertawa aja ngeliat. Ya pada akhirnya semua pasti akan dijadiin bercanda. Sekarang berarti kalau manggung sudah ada player tetap? Iya, teman-teman saya yang dulu di sana saya bawa yang bener loh ya. Apa yang kamu benerin di yang sekarang solo yang dulu nggak ada sekarang ada, selain yang tadi apa royalti bagi rata atau apa? Iya, sekarang nggak ada yang namanya pakewoh, tahu ya pakewoh apa ya? Apa tuh? Nggak enakan. Oh. Nggak ada kayak gitu. Kalau memang ada yang nggak disuka, ngobrol langsung, jangan dipendem di belakang. Dan sekarang dari sisi manajemen semuanya transparan. Oh gitu. Semua yang punya hak, mereka harus dapat hak. Itu yang saya tuh pernah bilang sama teman-teman, kalaupun ini jalan, saya nggak bisa janjiin saya akan sukses dulu. Saya nggak bisa janjiin, tapi saya bisa janjiin kalau ini lebih bahagia, lebih have fun. Seperti itu. Minimal lebih nyaman ngejalaninnya ya. Iya, sebenarnya ini solo pun hasil dari diskusi saya dan teman-teman. Saya juga tanya ke teman-teman musisi, enaknya gimana ya, bikin band baru atau bikin solo? Cuman karena kita ngejar manggung juga, kita mikir nama band yang unik apa ya, itu susah banget. Pada akhirnya memutuskan untuk minjem nama aja sebenarnya. Oh, begitu. Pakai nama Fani Sugi, tapi sebetulnya konsepnya masih band. Ya, cuma ya biar lebih mudah lah. Iya. Orang tahu oh ini. Bener.
Dan kalau manggung gitu pun saya kadang ngobrol ke penonton gitu capek sebenarnya kalau saya sendiri. Akhirnya saya minta bantuan sama gitaris saya satunya, tolong mas di backup bagaimana. Itu tujuan saya juga sih ngeband biar Iya nggak iya iya. capek juga. Kalau solo kerasanya kayak ini ya. Tanggung jawabnya besar banget pasti. Berarti si player-playernya bukan gaji additional? Memang ada perbedaan, cuman Iya. gaji saya sendiri saya bagi sama tim-tim kreatif. Jadi Oh. kalau bisa dibilang ya podo wae. Ada tim branding sendiri soalnya. Oh banyak sekarang timnya. Ada tim branding sendiri. Kan berapa orang berarti tim Fanny Sugi ini? Sekarang ketambahan jadi berapa ya? Lumayan. 15-an adalah. Ketambahan sama teman-teman dari Vindes. Iya, udah resmi gabung dengan Vindes Management. Sudah. Berarti kamu di bawah manajemennya Vindes? Iya. Oh, jadi manajer ya bisnis segala macam tuh Vindes. Iya. Satu pertama sempat saya habis keluar dari lingkaran yang seperti itu, saya masuk ke Showbiz Jakarta gimana ya? Saya sempat mikir kayak gitu. Oh, Cuman selama ini teman-teman dari Vindes pun mereka menunjukkan giatnya mereka, mereka menunjukkan transparansi mereka seperti apa. Justru banyak hal-hal ide-ide yang kreatif gitu, saya sama teman-teman nggak sadar gitu loh. Akhirnya mereka yang ini gini Mbak Fanny, gini Mbak Fanny. Dari manajemen pun benar-benar ditatam sama mereka semua. Dirapihin pokoknya. Dirapihin semuanya. Dan aku sukanya mereka tidak berusaha untuk merubah saya yang sebenarnya. Kadang kan ada tau di Showbiz Jakarta gitu, Mbak Fanny mau tolong kalau ngomong jangan medok apa gimana. Tetap jadi diri saya sendiri. Seperti itu. Mereka cuma ngurusin gimana cara ngejual ininya. Kamu mau branding seperti apa ya monggo silahkan. Kayak gimana. Dibiarin otentik lah ya. Otentik bener. Berapa bulan berarti sekarang sejak bergabung dengan Vindes? Berapa? 2 bulan? Masih 2 bulan. Masih baru banget. Minimal dari 2 bulan itu perubahan apa yang terasa? Akhirnya saya ngerti perputaran entertain Jakarta seperti apa. Akhirnya ngerti sih. Lumayan cepet. Misalnya nih ada satu yang jadi misalnya komedinya dia bagus. Oh dia lagi di bicaraan di mana-mana nih gini-gini. Tapi perputarannya cepet, pergantiannya cepet. Itu yang mulai bikin saya, Jakarta gini banget ya. Cepet banget pergantiannya, mobilitasnya tinggi banget. Berarti ada niatan pindah ke Jakarta sekarang? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Apa ya, lebih enak di daerah sih sebenarnya. Macet nggak? Ya macet, makanya. Tapi kami cinta macet. Sekarang saya pindah Jogja. Loh malah lebih jauh lagi dong? Iya, tapi tetap selain memang mereka slow living yang dikatakan orang-orang, memang lebih tenang di sana. Si manajemen gak kesulitan dengan artisnya ada di Jogja? Enggak kesulitan. Karena mungkin saya juga di Jogja dekat sama rumah saya tuh juga dekat sama teman-teman festivalis. Sama base campnya mereka. Jadi kalau misalnya saya punya ide apa, saya pengen dolan apa, tinggal dolan main ke sana. Dan itu katanya kan si Farid tuh mencari Fanny itu setelah dapat wangsit ya. Bilang gak dia? Iya. Iya kan? Nah itu ada ceritanya lagi. Kan Mas Farid selama ini kata teman-teman yang bilang Mas Farid itu paling anti kalau featuring sama penyanyi perempuan. Iya. Ya. Terus kemarin tiba-tiba Mas Farid sama tim sama teman-teman datang ke Semarang, datang ke saya. Akhirnya cerita, ini ada single baru judulnya 6 Masa gini. Selama Mas Farid cerita gitu tuh pikiran saya kepecah. Jadi di belakang Mas Farid itu ada kakek-kakek. Kakek-kakek itu saya kan tanya, loh Mas Farid kakeknya siapa gitu. Ternyata akhirnya Mas Farid cerita, oh ini kakek saya gini. Yang orang lain gak lihat. Kakek, jadi kakeknya ini memang ada hubungannya dengan lagu 6 Masa ini. Jadi ikut membantu menjelaskan apa sih cerita di balik 6 Masa ini. Begitu. Apa katanya? Apanya? Ya cerita di balik 6 Enggak, Masa. bukan kakeknya cerita enggak, tapi kayak ngikutin gitu loh.
Iya, oh itu jadi lagunya tentang apa si Nama Satu katanya? Tentang, perputaran hidup 6 perputaran hidup manusia. Dari dia jadi nol, terus akhirnya kembali ke Tuhan. Itu si Farida merasa si kakeknya tuh mengarahkan udah ke Iya kayak Fanny ngarahin aja. gitu loh, Ke Fanny aja gitu. Sebenarnya, saya nggak pernah yang ngulik Mas Farid itu dulu apa, nggak pernah. Cuman yang dari kemarin waktu akhirnya ketemu sama si mbahnya, ya akhirnya dari situ tahu, oh ternyata ada maksud dari lagunya ini, gitu. Dan Farid akhirnya tahu bahwa, oh ternyata Fanny bisa melihat gitu. Iya, akhirnya tahu. Jadi dia mungkin, oh ternyata ada alasannya nih harus diarahkan ke Fanny Sugi gitu. Ya sepertinya. Ya nggak mau pede juga sih. Udah direkam lagunya? Sudah keluar, sudah rilis tahun lalu. Gimana rasanya tuh bernyanyi bersama Farid Stefy? Pasti deg-degan banget Mas, deg-degan banget. Apalagi kan desas-desusnya seperti itu kan. Kayak nggak mau featuringan sama vokalis perempuan. Akhirnya saya minder sendiri gitu loh. Tapi yang bikin pede apa? Ya pesan dari lagunya. Ya kamu udah 2 kali kolaborasi sama cowok-cowok gondrong ya? Iya itu. Sesuai selera kamu. Nah itu ya. Tapi jangan, sudah punya istri. Iya dua-duanya juga ada istri. Dua-duanya cowok Jawa tuh. Oh iya. Iya. Otong juga kan Jawa. Ya kan udah nikah 3 kali. Apa? Iya. Tuh hati-hati tuh. Takut. Punya pengalaman dia. Sebelum Vindes ngajakin gabung jadi manajemen, sempat ada orang lain dari Jakarta nggak yang mendekati? Ada. Berapa banyak? Label. Terus mereka menawarkan apa? Untuk masuk ke naungan mereka. Dari label dan manajemennya juga gitu. Iya sepertinya. Terus? Kurang kurang terpanggil. Saya takut terlalu diarahkan, nggak jadi diri saya sendiri. Akhirnya memberanikan diri untuk ketemu sama teman-teman Vindes, dijelasin begini. Akhirnya saya yakin. Jadi nggak banyak setelah si label itu langsung ke Vindes. Ya. Yang mereka harapkan dari kamu apa? Nggak ada sih kayaknya harapannya, nggak ada. Malah justru saya ditanyain sama Mas Awan. Mas Awan itu salah satu timnya di Vitamin D, termasuk di Vindes juga. Dia bilang, apa yang bikin kamu yakin sama Vitamin D? Padahal kita benar-benar dari nol loh. Saya juga bingung, apa ya jawabannya ya? Ya kalau malah saya suka lebih berkarya dari bawah, lebih kerasa punya satu sama lain dari sana malahan. Malah kalau masuk ke badan yang udah besar gitu, menurut saya lebih berat untuk saya sendiri. Karena ini ya, ada beban perusahaan ya, besar. Takutnya kayak gitu. Sama Ebel Cobra kan? Iya Mas Ebel. Jadi di Vitamin D itu ada Ebel Cobra dan Fanny Sugi. Tapi Mas Ebel nggak cuman musik aja sih, dia komedian juga kan. Iya dia. Lucu sih Mas Ebel. Kenal Ebel gara-gara masuk Vitamin D? Iya dari sana. Kenal Mbak Boyen juga. Oh emang Boyen Vitamin D juga? Oh enggak, bukan. Tapi memang dia yang paling humble. Dan aku mikirnya kan cara ngomongnya kan centil banget ya. Cara ngomongnya. Aku mikir, ini apa dibuat-buat ya, ternyata selama ngobrol serius sama saya ngobrolnya gitu. Emang begitu aja kayak gitu. Tapi kamu tahu kan dia penyanyi dangdut? Tahu. Pernah ngebayangin nggak dia bernyanyi dangdut? Bagus kok suaranya kok. Emang dia nyentrik sendiri sih. Warnanya neon gitu loh. Bertolak belakang kan saya lebih ke earthy tone kan, coklat putih gitu. Dia yang hijau neon. Dia terlalu percaya diri sih kalau dia. Tapi cantik. Yang bikin dia cantik, percaya diri. Kalau konsep manggung kamu tetap masih ada etniknya? Pasti. Meskipun udah solo? Pasti. Dari dulu sebelum masuk band ini juga saya suka pakai batik kok. Dari zaman barista itu? Kalau ada hari-hari tertentu, kan ada hari yang harus pakai batik. Di coffee shop itu? Ada, misalnya hari Jumat gitu pakai batik. Kayak karyawan bank ya?
Kan nggak harus selalu hem. Kadang bisa pakai tank top terus bawahnya pakai kain gitu kan bisa. Ya masa pakai hem? Ya nggak, maksudnya kan apa diwajibkan memakai batik setiap Iya. hari Jumat kita kayak karyawan bank. Biar lebih cinta Indonesia mungkin. Karyawan bank. Kalau sekarang kamu ke apa kedai kopi ngasih tip apa enggak? Pasti ngasih tip. Tapi sekarang jarang deng karena pakai itu kan. Kris. Merasa bersalah. Iya kan, padahal itu ditaruh di sebelah kan. Iya bener. Kamu melupakan masa lalu. Iya bener sih. Tapi dulu kalau uang tip itu kami jarang minta. Iya. Karena ngerasa nggak enak gitu loh. Ya kadang kalau memang untuk nombok coffee shop ya udah buat coffee shop. Kadang kalau memang nggak perlu nombok ya kita yang dapat itu. Coffee shopnya nombok kenapa? Dulu itu coffee shop ini berdiri sebelum ada rame-ramenya kopi. Oh, udah lama. Udah lama. Tapi nggak naik-naik. Ya dulu kan orang jarang ngopi tuh sebelum ada viralnya kopi perkopian dan barista itu. Sepi banget dan yang datang justru malah orang-orang yang memang mereka concern sama kopi. Sampai bingung nyeruput kopi, rasanya berry banget. Saya sempet bingung 1 tahun 2 tahun gitu, berrynya di mana, manisnya di mana, masih bingung. Akhirnya terakhir tuh ngerti, oh ini berrynya di sini. Akhirnya baru tahu. Dan yang kayak gitu memang lidahnya bapak-bapak sih yang paling. Bapak-bapak lagi. Fanny Sugi hidupnya selalu bertemu bapak-bapak. Bener. Kenapa ya? Harusnya bikin lagu tentang bapak-bapak. Waktu di tim saya dulu dan sekarang memang lebih banyak bapak-bapak sih. Yang pakai topi bapak-bapak, yang ini bapak-bapak 30 tahun ke atas semua. Tapi dari sana pikiran saya jadi terbuka lagi, ternyata bapak-bapak tidak semenyebalkan itu. Ya karena kamu ketemunya bapak-bapak di kopi yang ganjen ya. Di coffee shop. Bener. Aduh ya ampun. Tapi ini kalau ini bukan cuma buat bapak-bapak ya, teman sekelas mau muda, mau tua, silakan yang pengen merchandise yang kece-kece seperti yang di belakang itu, bisa kamu beli di online store kita, di link yang di situ tuh. Nah, atau kunjungi website kita di authenticity.id. Oke, sekarang kamu gerak-gerak, saatnya muncul grafis gambar-gambar merchandise dan link gitu. pembelian ya. Sampai mana-mana ya? Iya. Oke. Tunjuk-tunjuk aja. Sini. Wah. Sini. 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 Mau ditiup boleh. Share ke depan. Biar ke depan ke kamera. Tuh, nanti keluar tuh. Dari mau semburan Fanny. Semangat editor. Semangat. Biar ada kerjaan. Ada kerjaan. Udah banyak sih kerjaannya. Lumayan ya. Biar nambah-nambah urusan. Semangat guys. Oke, kita main ini dulu. Jawab cepat dulu ya. Waduh. Nggak usah ini, santai aja pertanyaannya. Ini games. Oke. Pilih dan jawab cepat. Bikin lirik atau bikin musik? Lirik. Kenapa? Saya lebih pintar nulis. Lebih pintar nulis daripada nyari musik ya? Iya, karena jujur aja saya tuh nggak terlalu suka dengerin musik malahan. Maksudnya ilmu saya tentang band ini band itu lebih sedikit. Malah justru kebanyakan notasi-notasi kayak gitu saya dengar dari tempat-tempat yang saya kunjungi. Misalnya saya ke coffee shop nih, tiba-tiba ada lagu, ini lagu apa? Akhirnya saya nyari, oh ternyata lagunya ini. Terus kalau di Jogja itu ada namanya pusat oleh-oleh namanya House of Raminten. Oh iya. Itu banyak banget lenggam Jawa yang bikin akhirnya saya sadar, oh bagus juga ya ternyata kalau misalnya lirik pop dimasukin ke lagu-lagu seperti ini. Malah dari sana malahan nggak bisa memaksakan untuk cari tahu, oh ini band apa gitu, malah nggak bisa. Terakhir mendengarkan apa? Kalau saya tuh lagi kangen sama ibu, pasti dengerin lagunya Vina. Oh, sealbum gitu. Sealbum, Kumpul Bocah, Biru,
Di dadaku ada kamu. Nah, karena ibu senang banget Vina. Senang banget. Semarang apa Jakarta? Apanya? Pilih tinggal di Semarang apa Jakarta? Semarang. Kenapa? Nggak macet. Panasnya sama sih. Emang Semarang panas? Nggak lihat Mas wajah-wajah gosong itu. Ya kirain karena memang gelap aja mereka. Panas ya? Panas banget Mas Semarang. Mending manggung intimate atau rame yang nonton? Intimate. Karena? Saya bisa lihat wajah penonton saya satu-satu. Kalau ngelihat jadi lebih gimana? Lebih lihat mimiknya mereka, kayak gitu. Saya bisa memastikan energi positif yang saya kasih itu memang sampai gitu. Dari sana. Solo apa grup? Grup harusnya. Harusnya. Ya tadi udah ini. Ulang tahun ini pengen dapat kado apa? Makan. Kadonya makan bareng. Murah ya. Serius. Dan mereka harus makan makanan yang mereka nggak suka. Emang apa? Teman-teman kamu yang nggak suka? Saya tuh suka makan sashimi. Sashimi itu yang ikan mentah. Ya, yang tapi yang sukanya tuh pakai bumbu saus Thailand gitu, asam pedes gitu. Ya teman-teman nggak suka. Mereka harus mau makan. Nggak ada yang suka satupun? Nggak ada. Kalau salmon kan masih mending ya. Tapi udang gitu, cumi. Kurang internasional lidah kalian. Deso. Ulang tahun kapan? 7 September. Masih lama. Ke 26 berarti. Apa 25 tuh September tuh 25. Udah banget ya. Ya berbahagialah. Ya. Makanannya yang kamu suka dan yang lain gak suka apa lagi? Apa ya? Pedes, yang pedes banget. Kayak bakso terus pakai sambal yang super pedes sampai merah kayak gitu. Mereka kurang suka. Kamu pedes? Iya. Apa ya? Stress release. Cewek pasti tahu, cewek. Sebanyak apa sambalnya kalau makan bakso? 3 sendok mungkin, sendok makan. Banyak banget ya. Yang merah lagi, apa yang banyak. Loh, istri nggak suka makan pedas Mas? Enggak. Oh enggak. Oh enggak ririt berarti. Aman berarti Masnya. Masalahnya aman. Nah itu kamu suka pedes terus tadi mencret, jangan lah. Enggak, kita enggak makan pedes, udah di track. Udah di track. Udah di track. Takutnya kan nanti yang nonton begitu denger, oh suka pedes, itu pasti enggak. Pasti ada aja orang yang begitu tadi denger terus, oh suka pedes ya mungkin mencret gara-gara pedes. Ya udahlah, netizen emang kayak gitu tuh. Berarti kamu nggak risih makan di pinggir jalan, kaki lima. Kadang kalau misalnya makan mie ayam yang terlalu rumahan banget, yang terlalu bersih gitu, pasti ngerasanya kurang. Waktu pandemi jadi takut gak maksudnya dengan yang makanan yang apa? Enggak, saya tuh enggak. Dari kecil saya diajarin ibu saya harus berani kotor. Sumpah. Walaupun look saya kayak kelihatan anak manja banget gini, tapi ibu saya harus misalnya kalau sakit gitu dibiasakan untuk tidak minum obat dulu. Oh iya. Dibiasakan minum air putih dulu, istirahat dulu. Kalau memang nggak sembuh baru minum obat. Berarti pernah di opname nggak? Jarang banget. Terakhir SD itu cacar. Oh, cacar. Cacar itu karena asuransi lagi. Jadi dipakai asuransinya. Oh, karena dipakai asuransi jadi ya udahlah. Sebenarnya di rumah bisa. Iya kan kadang orang cacar di rumah. Iya. Cuma karena ini di cover. Asuransi bener. Karena ini anakku nggak pernah sakit ya. Karena cacar langsung dimasukin rumah sakit pakai asuransi. Jangan ditiru ya. Berapa hari dirawat? 1 minggu. Apa cacar ya? Iya, dirawat 1 minggu gitu. Kan dapat surat izin sekolah juga. Iya. Tapi sekarang udah nggak pernah sakit lagi? Jarang sakit. Malah justru saya sama teman-teman saya yang cowok tuh saya jarang sakit malahan. Malah cowok-cowok yang sakit? Iya tuh. Mana tuh yang saya sering sakit itu malahan itu. Lemah. Lemah kalian. Aku aja nggak sakit. Dibiasakan juga sama ibu kalau misalnya pusing dikit nggak boleh di mindset aku sakit gini, nggak boleh, karena mindset juga berpengaruh besar kan di kesehatan. Kayak gitu. Rockstar banget ibu saya pokoknya.
Berarti cara Fanny Sugi menjaga kesehatan dengan gimana? Dengan ini yang masih saya usahakan sampai sekarang, minum air putih yang banyak. Itu terus sama harus happy, nggak boleh stres. Olahraga nggak kamu? Nggak, jarang banget olahraga. Kalau pas olahraga apa? Roller skate malahan. Apa sih? Oh, sepatu roda. Sepatu roda tapi yang 4. Oh, itu. yang kayak zaman dulu. Olahraga juga sih, nggak keringetan juga soalnya. Yang sepatu roda zaman dulu yang 80s. 4 gitu kan. Bisa pakai? Iya, lagi main itu. Oh, kalau di Jogja di mana mainnya? Ada itu kayak tempat gitu ya, kayak studio gitu, indoor ada. Khusus buat ini ya. Roller skate gitu. Tapi ada juga yang outdoor tuh juga ada. Tapi yang tinggi-tinggi gitu saya masih takut. Yang apa? Ya, kayak skateboard banget. Pernah jatuh? Pernah pasti. Enggak sakit kok, enggak yang gimana-gimana gitu. Tapi pakai begini. Ada pelindungnya. Kalau di outdoor lo ya. Indoor nggak perlu ngapain. Di Jogja berarti udah berapa bulan tinggal? Baru April awal kemarin. Gara-gara apa pindah ke Jogja? Taulah. Percintaan? Enggak. Oh, gara-gara ini. Menghindari. Karena saya di Semarang juga sama keluarga yang lain tuh tidak begitu dekat gitu loh. Ya akhirnya memutuskan untuk pindah Jogja juga, dekat sama teman-teman festivalis juga. Saya dekat sama teman-teman perempuan yang di festivalis. Oh, iya. Dharma wanitanya. Ya, Dharma wanita. Istri-istrinya festivalis. Iya, sama mbak-mbaknya. Oh. Sana. Seperti apa kehidupan di Jogja dari bulan April ini? Kemarin Lebaran saya nggak berani keluar rumah. Kenapa? Ramai banget. Oh, banyak ini. Macet. Nah, kamu takut Jakarta macet, Jogja macet. Di rumah aja kok gitu. Rumahnya itu adem banget kebetulan di perumahan saya yang di Jogja itu. Adem, saya juga bawa anabul kan. Gede-gede lumayan, halamannya lumayan luas. Ya dari sana lebih tenang. Secara lingkungan lingkungan lebih nggak yang ribet gitu, nggak. Apa karena di Jogja tidak ada orang-orang lama itu? Orang-orang lama apa ya? Ya yang menyakiti gitu. Iya, termasuk itu alasan terbesarnya itu. Alasan terbesarnya itu. Kalau Farid Steffi gimana selama dari pertama bikin lagu sampai sekarang, apa yang dia bimbing ke Fanny Sugi? Justru teman-teman itu udah nganggap Mas Farid itu sebagai bapak. Makanya kan tim-tim dari teman-teman festivalis manggil Mas Farid itu bapak. Mengayomi iya, sangat mengayomi. Jadi bukan melulu tentang musik yang diarahkan, tapi tentang batin juga. Seperti itu. Apa yang dia katakan soal batin itu? Ya, aku dikasih figura seninya dia, tulisannya niat kuat jalani. Wah, itu. Motivator ya? Ya, motivator memang, quotes boy banget Mas Farid itu. Perubahan apa yang kamu inginkan ketika pindah ke Jogja? Mungkin saya bisa lebih sehat, lahir batin bisa lebih sehat, saya bisa lebih kaya akan pengetahuan tentang musik, tentang perjalanan spiritual juga semoga bisa saya lebih dewasa lagi dengan cara yang lebih baik lagi. Harapannya seperti itu. Karena di Jogja juga kulinernya murah-murah loh. Lebih murah dari Semarang? Murah. Pernah makan nasi Padang di dekat kontrakan itu 2 orang. Saya makan nasi ati ampela, satunya makan telur dadar 2, udah sama es teh 2, kerupuknya 4, 35.000. Dia untung gak tuh ya? Ini heran, ini beneran Kak? Gini. Iya beneran nih, dihitung gini. Jogja. Setelah nonton ini si orang yang dagang nasi Padang, kok terlalu murah ternyata. Iya bener. Terus dia kata, ini Fanny Sugi. Ya udah. Mana deket rumah lagi. Iya kata dia, khusus buat kamu kita mahalin ya. Biar kamu nggak kaget. Wah mahal, normal. Boleh gitu, kalau gitu lauknya saya banyakin berarti. Kapan mau ada target album atau mini album Fanny?
tahun ini harus selesai. Harus dari target dari diri sendiri apa dari manajemen? Dari diri sendiri. Kalau dari manajemen mereka nggak punya target. Gak punya target. Beneran ngikutin kemauan saya. Ya pengennya tahun ini selesai. Baru direkam kan si Dharma. Yang lain sudah ada berapa banyak lagu yang sudah disiapkan? Sudah 1 album sudah jadi semua. Cuman tinggal ngerekam. Itu udah dari kapan? Tahun berapa itu? Iya, tapi udah direkam berarti. Oh, rekam belum. Cuma udah ada. Semarangan banget, sorry. Tinggal direkam. Iya, tinggal direkam aja. Kira-kira bakal jadi album atau mini album? Album. Album. Produsernya siapa? Produsernya macam-macam. Ada yang teman dari Semarang ada, Jogja ada, mungkin dari teman-teman Vindes, Mas Batman juga mungkin kemungkinan. Ya berarti kalau Batman produserin bakal 80s gitu musiknya. Ya siapa tahu. Siapa tahu bisa lintas genre juga Mas Batman. Ya soalnya dia juga kayak dulu yang terkena ini tuh apa, terpaan kalibrasi kan, selalu posting story itu. Sekarang udah ganti ya? Andiliani, ya. Jalan masih Itu udah lama. Dulu kan sebelum akhirnya ketemu apa ketemu di Vindes kalau nggak salah ya. Dia posting kan yang berdua tuh. Oh iya. Tiba-tiba langsung asmara aja. Sebelumnya kan dia selalu apapun story-nya lagunya itu. Setelah saya kesana udah ada cerita masalah kemarin kan, masalahnya gini-gini Mas, penciptanya gini-gini. Akhirnya mungkin segan ya untuk muterin lagu itu lagi. Makanya sekarang Andiliani terus. Ya atau mungkin karena udah ketemu penyanyinya jadi mungkin udah hilang misterinya. Misterinya. Targetnya bulan apa? Ada nggak? Paling akhir tahun Desember mungkin harus selesai semua. Sampai video klip udah disiapin? Udah, insya Allah sudah. Temanya tentang apa album ini nanti? Macam-macam Mas, mungkin tentang kehidupan mungkin. Nah yang jadi musuh saya sampai sekarang adalah saya gak bisa bikin lagu cinta. Apa? Karena mungkin udah pacaran lama ya, jadi bingung. Udah pacaran segini. Itu berapa? 4 apa 9? Oh, lama banget. Nah, makanya. Enggak bosen? Mau jatuh cinta ketemunya ini terus. Tapi malah dari sana ada yang lebih hebat dari cinta sebuah pasangan, kekeluargaan. Udah nganggap seperti sahabat sendiri. Ya maksudnya pacar nggak pernah ini. Aku kok nggak pernah dibikin lagu. Loh, jangan salah. Lagu-lagu yang kemarin. Oh ada. Tapi bukan lagu cinta, tentang lagu apa ya, menguatkan satu sama lain, tapi bukan lagu cinta, tentang kehidupan pokoknya. Tapi itu inspirasinya dari pasangan? Ada yang dari pasangan ada. Tentang apa yang dia lakukan di masa lalu ada. Tapi kalau lagu cinta, jatuh cinta itu masih susah. Emang udah lupa rasanya jatuh cinta? Lupa. Lah udah lama banget kok. Tapi kan bisa mengingat-ingat sekarang yang cinta yang sekarang dirasakan. Nah itu yang bedanya mungkin aku juga lihat podcastnya sama Mas Is juga. Mas Is bisa bikin lagu itu dari pengalaman orang lain, ngelihat, membayangkan gitu. Saya harus ngalamin dulu. Itu manja banget, gak bisa. Gak bisa dengar cerita orang terus dijadiin. Susah. Susah. Harus ngerasain dulu. Tapi gak bisa cinta soal yang sekarang sedang dijalani gitu. Masih berusaha. Semoga bisa. Semoga bisa. Harus bisa lah. Tapi belum bosan pacaran? Belum. Gak bisa bosan. Karena memang udah setiap hari ketemu. Terus kayak apapun yang saya alami, saya juga bagi. Kesedihan apa ya kita akhirnya ngerasain bareng-bareng kayak gitu. 9 tahun lama loh. Lumayan. Harus segera Ya, doakan saja. Doakan. Orang tuanya gak nanyain? Orang tua malah justru ibu saya bilang harus menikah di atas 25 tahun. Oh pesannya. Ya. Orang tua pacar? Santai aja. Western banget ya. Santai aja, santai. Ya, kadang-kadang kan orang tua laki-laki suka
Kamu ngapain, pacaran aja. Iya, bener. Tapi mungkin udah balik lagi bukan tentang bukan tentang hubungan perempuan sama laki-laki, tapi tentang komitmen juga. Mungkin kita lebih pengen menata masa depan dulu, lebih ke karir kayak gitu. Emang tidak bisa dijalani bersama-sama menjalani karir? Mungkin akan repot. Mungkin kita pikirnya mungkin akan repot. Tapi mungkin pemikiran orang lain harusnya bisa aja. Keputusan masing-masing lah. Karena pasti pengen fokus di karir. Iya, gitu. Jadi si lagu-lagu ini tidak ada tentang cinta satupun di album solo ini? Masih saya usahakan. Harus bisa sih. Karena memang harus ngikutin pasar anak-anak juga kan. Anak-anak ngikutin umur saya juga dong. Harus ngikutin juga. Lagu yang di band kemarin itu cuma Asmali Presi, lagu cinta. Itu pun orang lain yang nulis ya. Iya, bukan saya. Waktu nyanyiin itu gimana menghayati lagunya supaya paham rasanya? Saya malah bayangin setiap kali manggung, bayangin orang-orang yang datang dengan pasangan mereka akan jatuh cinta lagi malahan. Bayanginnya kayak gitu malahan. Kenapa kok bisa begitu? Ya nggak tahu, nggak ada jawabannya. Si Asmara itu viral gara-gara TikTok ya? Atau apa awalnya tuh? TikTok, karena dulu sebelum ada TikTok mungkin dulu ada Bung Firsa yang pernah notice itu di salah satu podcast, sempat naik tapi nggak yang viral banget. Sempat naik, teman-teman yang cinta gunung, teman-teman yang senja banget gitu, akhirnya kami membentuk satu pasar baru seperti itu. Terus habis itu karena TikTok itu yang diparodiin, yang nari-nari itu orang-orang gondrong, ya lumayan pasarnya jadi lumayan besar lagi. Gara-gara orang pada joget-joget. Iya, pasarnya lumayan lebih melebar lagi setelah saya kenal sama Mas Otong. Itu kerasa banget Mas di Makassar. Itu satu-satunya band yang masih bisa dikatakan folk banget main di Rock in Selbes Makassar. Gara-gara kenal Otong? Sepertinya, soalnya yang nonton itu tuh bener-bener yang gondrong semua, terus banyak yang bawa HP terus ngomong titip salam buat Otong Koil gitu. Dan herannya orang-orang yang gondrong banget, yang kelihatan black metal banget, mereka hafal lagu-lagunya. Heran. The power of Otong Koil. Dia malah bantuin promo ini ya, lagu orang. Lebih luas lagi pasarnya malahan. Kapan kamu menyadari bahwa lagu ini rame pada momen apa sih? Momen jadi kontroversi waktu itu. Pernah dibahas di Twitter kan, gara-gara liriknya nggak nyambung gini. Perasaan kamu apa waktu dengar orang gitu? Ya pasti sedih, karena mereka nggak tahu gimana rasanya produksi itu kita pakai uang bareng-bareng loh dulu. Waktu bener-bener nggak punya uang sama sekali, akhirnya kita urunan produksi dari pagi sampai malam buat bikin lagu yang kita nggak bakal nyangka akan sebesar itu gitu loh. Ya sering dipatahkan dengan kata-kata orang yang kayak gitu. Tapi udah. Sekarang masih ngedengerin omongan orang nggak? Nggak, udah nggak. Malah seringnya di Twitter banyak omongan yang jelek-jelek kayak gitu, saya bawa bercanda malahan. Karena udah kenal Otong Koil, jadi semua bisa dibawa bercanda. Ya selain itu memang semua kesedihan harus dibawa bercanda sih. Kalau nggak waras kayaknya. Bakal ada berapa lagu rencananya targetnya di album baru? 9 atau 10 mungkin. Itu ada lah ya pokoknya stoknya. Pokoknya ada. Berarti ya masih ada waktu 6 bulan lagi ya. Dan ini Mei akhir ini saya ada proyekan sama band. Apa? Band apa ya saya nyebutnya ya? Band pop lawas Indonesia. Perasaan kamu udah masuk ke industri musik ini gimana sekarang? Ada deg-degannya pasti. Tapi saya percaya teman-teman saya ikut nge-backup saya. Karena mereka dari awal
dari tahun 2019 mereka nothing tulus buat berkarya. Kalau dengan komunitas musik di Jakarta kayak gimana? Apa ya? Sedang membangun malahan. Pertamanya malah sering diajakin sama Mas Batman untuk datang ke acaranya dia. Kan dia punya Mayhem itu kan. Iya, ya, Mayhem. Itu sering ini ada datang nih ke party ini. Kadang dikenalin siapa sama siapa dari sana. Di Semarang suka party nggak? Enggak malahan. Beda ya. Partinya Semarang sama Jakarta. Bedanya gimana? Ya beda aja dari vibes-nya, dari temen-temennya beda. Ya kalau partinya Batman emang beda. Lebih ke anak-anak indie. Langsung itu anak-anak gaul Jakarta itu ada di situ tuh kalau partinya Batman. Iya. Oh iya. Tapi generasinya Mas Batman kan? Iya kayaknya. Iya. Enggak, tapi kayaknya iya sih kayaknya zaman dulu. Kadang tuh aku penasaran Mas. Kalau di tahun-tahun 2008 berarti umurnya Mas Soleh berapa? 79 berapa sih? Berapa? 29 ya berarti? 29. Iya 2009 tuh. Saya tuh penasaran kadang kalau tahun 2008, 2005 tuh gaya pacarannya tuh apa gitu loh. Kalau sekarang kan gampang ya, apa tinggal WA, tinggal chat gitu. Saya dulu pacaran pakai Asia. Ada buat nelpon 1.000 sejam. Ya bener. Karena kalau pakai HP mahal. Ya jadi bener. ada nomor GSM, ada nomor itu yang CDMA ya, beli itu. Asia yang harus sejam lebih baru 1.000 itu pacaran kayak gitu. Kalau pager call? Itu mah tahun 90-an, Fani. Kan ada. Loh, ada. Ya kan saya yang masih ke bawah. Iya, itu 90-an akhir. Iya, kalau mau nelpon temen, telepon. Pacar? Kan belum punya pacar dulu. Orang belum punya duit. Kadang tuh penasaran kayak zaman-zaman segitu tuh ngerasain harus beli pulsa ke kios sebelah baru balesin kayak gitu kan. Sekarang udah tinggal itu mobile banking. Zaman dulu kalau pacaran mau bilang kangen harus telepon dulu ke operator. Pesannya apa? Ke pager itu. Misalnya. Iya kan? Iya, nanti diketikin nama itu nanti nyampe ke. Iya, nyampe kan. Iya, kalau pacarnya punya pager. Kalau nggak kan punya barang mahal itu. Kalau nggak punya surat berarti ya? Iya, kalau nggak punya ya seketemunya aja kayaknya. Seketemu. Kadang itu yang bikin greget kalau pacaran. Yang aku ngerasain. Oh, kamu udah bosan ketemu gitu. 9 tahun ketemu mulu di WhatsApp gampang. Iya kan? Ayo. Aku. Itu yang mungkin bikin apa ya? Bikin bikin gak greget kita loh. Oh, udah gak greget. Ya. Greget. Oh, udah gak greget. Nah, bikin dah lagu tentang itu. Asmaraku hambar. Asmara wakacau. Karena terlalu mudah gitu. Terlalu apa? Terlalu mudah. Sekarang kan gampang ya. Apa-apa informasi kan cepat gampang. Kalau zaman dulu kan memang harus ke Kaskus. Iya. Kemana lagi Mas? Ke Kaskus mau ngapain? Mau jual beli? Enggak. Itu Mas. Apa? Yang ceritanya kangkung gitu loh. Cerita kangkung yang dikeluarin. Yang itu mitos, urban legend itu. Urban legend. Loh, saya masih kecil tahu loh cerita kayak gitu loh. Di Semarang tahu? Tahu. Soalnya waktu pacaran dulu gapnya saya sama pacar lumayan jauh. Ya seperti ya sekarang selera bapak-bapak lah ya. Bukan, nggak sampai bapak-bapak. Ya ampun, kasihan banget aku. Dia cerita dapat cerita dari Kaskus. Ini loh, ini. Pada ketemu siapa? Sama yang kangkung. Pernah? Itu langsung kebayang kangkung. Iya benar. Saat setim gitu kan mereka udah cukup umur. Kangkung. Ya, yang tahu jangan ditulis. Jangan. Takutnya maaf, Mas, siapapun. Takutnya yang nonton ngerti kangkung, nggak usah lah. Itu mitos ya. Urban legend. Tapi semua tahu. Semua tahu kan. Itu merusak citra banget sih itu. Tapi kan nggak apa-apa, yang penting kan nyanyinya masih bagus. Masih bagus. Ya.
Malah dijelaskan nyanyinya. Aduh takut. Waktu kamu kecil tahu cerita itu? Tahu Mas, tahu aku. Kecepatan dewasa kayaknya aku. Tahu. Kayak SMP kayaknya kalau nggak salah tahu itu. Oh ya nggak kecil-kecil amat lah. Nggak kecil, nggak rusak-rusak banget. Terus percaya waktu itu pas denger gosip itu? Percaya pasti. Terus aku sampai sekarang kalau makan kangkung itu aku harus selesai. Harus benar-benar dikunyah. Iya tapi saya dikunyah-kunyahnya tetap keluarnya ya ada. Ih takut. Ya kan nggak apa-apa makan orang nggak keluar. Iya kan kita makan nggak. Takut. Aduh podcastnya lumayan ini ya. Dari ya pokoknya yang tahu udah nggak usah dikasih tahu. Nggak usah. Pasti ada yang nanya kan, ini maksudnya apa sih kangkung? Nggak usah, diam aja. Masa ada yang nggak tahu? Ya kalau anak-anak Gen Z loh, anak Gen Z sekarang taunya cepet loh. Ya, kepo pasti. Karena ada yang ngasih tahu makanya. Nggak tahu Kaskusen juga masih ada nggak ya? Ada nggak? Masih ada, kayaknya masih ada deh. Jual beli, power bank. Jual beli segala macem aja. Jual beli sama cerita-cerita jorok bang. Nah itu aku nggak ikut, maaf. Ya karena pacar kamu nggak akan cerita. Nggak akan cerita juga kasih. Nanti ketahuan dia. mantan waktu itu. Ya pasti dia nggak mau membocorkan aib sendiri. Kalau baru dapat gambar-gambar. Cerita jorok. Ada zaman dulu ada. Iya, mau menyelami lebih dark lagi sih kayaknya. Kaskus tuh berarti kayak Twitter sekarang ya, kayaknya ya. Bukan, Kaskus tuh website. Iya, tapi bisa diskusi kan. Dia lebih ke komunitas, forum, yeah. Forum, bukan ya mungkin media sosial juga sih ya. Iya waktu itu. Iya zaman dulu. Harus ke warnet kayaknya. Iya. Ngapain juga bahas. Kamu penasaran dengan kehidupan zaman dulu kayaknya? Iya penasaran orang-orang banget. Tuh ngapain gitu. Iya bener. Enak lah, nggak usah bawa HP, cuma bawa dompet kan. Iya. Nggak mikirin lowbat loh. Iya bener. Dan kalau nongkrong pun pasti nggak akan ada HP. Ya enggak, emang nggak ada, belum ada. Iya pasti. Ngobrol pun lebih apa ya? Lebih hangat pastinya. Berarti kamu pernah kayak jenuh dengan kehidupan yang modern? Pasti. Kalau apa ya? Yang lebih kerasa tuh kalau nongkrong gitu. Kalau kehabisan obrolan gitu, HP langsung kayak gitu. Kalau orang zaman dulu gimana? Kalau kehabisan obrolan? Ya bengong. Ya udah, diam aja ngeliatin. Ya kan kalau kita udah akrab sama orang, kita bisa merasa tidak canggung dengan bengong aja. Iya pasti. Nggak usah kayak aduh ngobrol apa yang. Ya kalau udah akrab mah ya udah, nggak bisa ngobrol ya bengong aja. Seru malahan. Kadang tuh kalau keseringan lihat media sosial malah capek sendiri. Terlalu banyak berita buruk yang diambil. Punya aplikasi apa aja nih? Apa media sosial di HP? Twitter, Instagram, TikTok. Tiga-tiganya aktif? Aktif. Facebook enggak? Facebook enggak, sudah enggak. Tapi pernah dulu Facebook. Isinya keluarga semua, nggak mau. Nggak bisa bercanda. Lah kalau di Instagram kan emang keluarga nggak follow. Apa ya lah, udah sepuh semua. Kayaknya nggak punya Instagram deh. Bedanya Fani Sugi di Twitter, Instagram, dan TikTok seperti apa? TikTok saya jarang main, cuman sering balesin komen yang nge-tag itu sering. Tapi kalau Instagram itu saya menjadi perempuan seutuhnya. Kayak gimana maksudnya? Karena mungkin saya sadar ya banyak yang nge-follow itu tuh mungkin yang udah punya anak. Kadang anaknya tuh masih kecil-kecil gitu tuh ngidolain saya gitu loh. Jadi saya harus jaga image. Iya. Saya takut bawa hal-hal yang negatif mungkin bisa jadi inspirasi gitu. Malah saya yang merasa bersalah sendiri. Di Twitter Gimana? dar. Apalagi ada temennya kan, nonton koil kan. Kasih tahu dong akun Twitternya apa tuh? Apa akun Twitternya apa? Fani Swegi. Oh ya. Biasa. Sama berarti kan kayak di Instagram. Sama, cuman Twitter itu kan
gampang banget kan, banyak berita-berita yang komen-komen yang negatif tuh banyak banget. Cuman memang dari sana malah jadi lahan komedi saya. Tak jadiin bercanda kayak gitu loh. Berarti kalau kita melihat, kalau mau lihat sisi yang lebih lepas dari Fanny Sugi di Twitter. Kalau di Instagram lebih jaim. Jaim banget, saya jarang update apapun di Instagram malahan. Snapgram pun paling manggung. Kalau ada hajat paling gitu. Kehidupan sehari-hari jarang malahan. Kenapa belum menganggap itu menarik kehidupan pribadi di posting-posting? Iya, itu juga. Dan apa ya? Lebih nggak leluasa aja kalau Instagram. Lebih suka ketemu teman-teman gitu. Maksudnya kalau apapun yang saya lakukan gitu, paling teman-teman udah tahu. Paling mau nunjukin ke siapa lagi gitu loh. Kalau manggung kebutuhan biar iya. Biar ini manggung nih. Masih ada kerjaan. Masih ada kerjaan. Masih dipanggil manggung. Bener. Tahu aja nih. Ya silakan kalau mau ngajak Fanny Sugi manggung udah bisa sekarang, udah pede ya. Udah pede lumayan karena teman-teman ikut. Ya jadi tinggal hubungi Vitamin D ya. Boleh. Tapi kalau mau mendapatkan kaos bertanda tangan Fanny Sugi caranya mudah. Nih ada merchandise authenticity, merchandise podcast Naik Kelas yang bertanda tangan Fanny Sugi. Silakan Fanny tanda tangan. Di mana tanda tangannya? Di kaos dibuka kaos. Nanti ada 5 kaos bertanda tangan Fanny Sugi yang bisa kamu dapatkan dengan cara follow Instagram @authenticity_id. Nanti di sana ada caranya ya. Terus di depan boleh, di belakang boleh, di depan aja. Teman sekelas yang mau ikutan naik kelas seperti bintang-bintang tamu saya, ikutan campaign TTS teman-teman sekelas. Daftar ulang di website www.authenticity.id. Scan barcode yang ada di jidatnya Fanny atau yang di link deskripsi. Setelah daftar, teman sekelas bisa mendapatkan merchandise atau hadiah-hadiah berkelas lainnya dari Authenticity. Nah, silakan dikasih lihat. Kelihatan banget tapi apa ya? Ya, tuh ada tuh Fanny FS. Dan buat Fanny, kami punya kenang-kenangan. Sebuah sertifikat yang cutting edge sekali Fanny. Oh sekarang bener baru mau begini sekarang. Ada ininya kemarin, ininya horizontal, talinya vertikal. Sekarang ternyata daripada takut dicengin lagi bener. Sertifikat kelulusan podcast Naik Kelas season 6 menyatakan bahwa Fanny Sugi naik kelas. Selamat Fanny. Naik kelas guys, kehidupan juga. Teman sekelas, Fanny Sugi muncul bawa banyak keindahan. Musiknya, ceritanya, attitude-nya, semuanya mudah diterima. Oleh telinga, oleh mata, oleh pikiran. Bahasa yang Fanny sampaikan meski tak luas relevansinya, mampu jadi magnet yang memikat. Pilihan berani yang Fanny ambil. Yang di tangannya membawa banyak nilai positif. Fanny dalam langkah enteng tapi paten terus membentuk nilai otentiknya sendiri. Karena sebaik-baiknya identitas adalah orisinalitas. Ini asli gue. Keren kan kata-kata bijaknya. Tidak kalah liriknya Fanny. Cadas. Terima kasih Fanny ya. Terima kasih Mas. Kita tunggu album perdananya. Amin, ditunggu manggung-manggungnya. Semoga bandnya kali ini lancar terus ya Fanny. Ya. Amin, terima kasih teman-teman. Teman sekelas, terima kasih telah menyaksikan podcast Naik Kelas. Jangan lupa saksikan terus podcast Naik Kelas di kanal YouTube Authenticity ID. Saya Soleh Solihun. Saya Fanny Sugi. Sampai jumpa di podcast Naik Kelas berikutnya. Sampai jumpa.